Chapter 2001, Pertempuran Deep Heaven City 5. Dengan bantuan boneka mayat, para pembudidaya setengah iblis telah berhasil menjebak total 7 Raja Iblis. Pada saat yang sama, cahaya spiritual melintas di dalam Deep Heaven City, dan lebih dari 100 pagoda batu setinggi puluhan ribu kaki naik dari tanah sebelum meluncur langsung ke arah pasukan iblis. Bahtera pertempuran raksasa dan piramida iblis di dalam pasukan iblis segera meledakkan pilar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya sebagai pembalasan. Tetapi cahaya 5 warna berputar di sekitar permukaan pagoda besar, menjaga semua pilar cahaya di teluk. Begitu pagoda mencapai dekat dengan tentara iblis, semua pintu mereka terbuka sekaligus, dan boneka dan binatang roh yang tak terhitung jumlahnya meletuskan buih seperti segerombolan belalang. Bahtera raksasa dan piramida iblis berisi sejumlah besar makhluk iblis juga, dan mereka juga muncul untuk menentang musuh yang mendekat. Pada titik ini, Han Li telah menarik indera spiritualnya, jadi dia secara alami sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia tahu bahwa pada tahap pertempuran ini, tidak akan lama sebelum dia dan para pembudidaya berjubah biru akan dipanggil. Benar saja. Sekitar 1 jam kemudian, suara dengungan keras tiba-tiba terdengar dari formasi raksasa di bawahnya, dan semburan cahaya putih dilepaskan untuk membanjiri semua pembudidaya berjubah biru. Para pembudidaya berjubah biru awalnya cukup terkejut dengan ini, dan mereka masing-masing buru-buru mengeluarkan lencana giok segitiga. Cahaya spiritual dari berbagai warna muncul dari lencana giok ini, membentuk rune ungu yang berputar di sekitar tubuh mereka. Hati Han Li tergerak saat melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, cahaya putih yang memancar dari formasi membengkak secara drastis, langsung memindahkannya bersama dengan 36 pembudidaya laki-laki. Beberapa saat kemudian, cahaya putih dalam formasi memudar, dan Han Li dan yang lainnya tidak terlihat. Pada saat yang sama, formasi cahaya raksasa muncul dari udara tipis, dan Han Li dan 36 pembudidaya pria muncul kembali di tengah kilatan cahaya spiritual. Posisi di mana para pembudidaya laki-laki muncul tampaknya telah direncanakan dengan cermat sebelumnya, membentuk formasi yang sangat mendalam di sekitar Han Li dan 4 pembudidaya lainnya. Dalam sekejap Han Li muncul, ki hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan dia langsung mengenakan baju zirah hitam. Pada saat yang sama, setitik cahaya biru melintas di sekelilingnya, dan 72 pedang biru kecil melesat keluar dari tubuhnya. Baru kemudian dia mengarahkan pandangannya ke 4 orang di depannya, di antaranya adalah pria tua berambut putih dan biksu Buddha Jin Yue. Keduanya memiliki beberapa harta di sekitar mereka, tetapi satu sangat pucat, sementara yang lain memiliki noda darah di seluruh jubah mereka, dan cukup jelas bahwa pertempuran tidak memperlakukan mereka dengan baik. Secara khusus, dada jubah pria tua berjubah putih itu telah benar-benar robek, dan dia kehilangan seluruh lengannya. Berdiri di depan mereka adalah seorang pemuda berjubah merah tua, dan seorang pria berkulit perunggu kekar dengan pakaian kulit binatang. Pria kekar itu memegang gada yang berkilauan dengan api hijau sambil memegang lengan berdarah di tangannya yang lain. Lengan itu tampaknya tidak lain adalah milik pria tua berjubah putih itu. Ekspresi pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue sedikit mereda saat melihat Han Li dan 36 pembudidaya pria, dan pria muda berjubah merah dan pria kekar itu juga menoleh ke arah mereka bersamaan. Saat melihat Han Li, mata pemuda itu langsung dipenuhi dengan kebencian sementara tatapan berbahaya melintas di mata pria kekar itu. Rekan Taois Sue Guang, apakah ini orang yang Anda ingin saya targetkan? Basis kultivasinya tampaknya lebih tinggi dari yang Anda nyatakan, kata pria kekar itu sambil menoleh ke pemuda itu dengan ekspresi gelap. Sue Guang awalnya cukup tercengang oleh peningkatan basis kultivasi Han Li, tetapi ekspresi tercerahkan kemudian muncul di wajahnya. Ini memang bocah Han itu. Tapi dia seharusnya hanya berada di tahap integrasi tubuh tengah. Oh, aku mengerti sekarang, dia pastilah yang membuat terobosan itu beberapa waktu lalu. Yakinlah,
Saudara Xiong, dia hanya baru saja maju ke tahap integrasi tubuh akhir, jadi dia bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Itu akan menjadi masalah sederhana bagimu untuk merawatnya. Apakah kamu yakin dia yang membuat terobosan itu? Jika pembudidaya integrasi tubuh terlambat lain muncul, kamu akan berada dalam masalah besar, kata pria kekar itu sambil menoleh ke Han Li dengan senyum sinis. Bahkan jika ada pembudidaya integrasi tubuh yang terlambat, saya akan mengurus mereka. Anda hanya khawatir tentang menjatuhkan bocah Han ini untuk saya, jawab Sui Guang dengan suara dingin. Hehe, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Serahkan saja bocah manusia ini kepadaku. Sepertinya kamu akan sepenuhnya berurusan dengan formasi ini, kata pria kekar dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Formasi yang dia maksud tidak lain adalah formasi yang dibuat oleh 36 pembudidaya pria segera setelah mereka muncul. Formasi itu terdiri dari lapisan penghalang cahaya biru dengan rune perak yang tak terhitung jumlahnya melonjak di permukaannya, dan itu mencakup seluruh area sekitarnya dengan radius beberapa kilometer. Formasi sementara yang dibentuk oleh sekelompok pembudidaya transformasi dewa tidak akan dapat menggangguku, kata Sui Guang dengan nada menghina. Formasi ini dan bocah manusia itu kemungkinan besar adalah kartu truf yang disiapkan untuk melawanmu oleh manusia. Itu tidak sesederhana kelihatannya, kata pria kekar itu dengan menggelengkan kepalanya. Oh, aku lupa bahwa kamu juga cukup berpengalaman dalam seni formasi. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang formasi ini? Sui Guang bertanya dengan heran. Saya tidak bisa melihat banyak dalam waktu sesingkat itu. Yang bisa saya pastikan adalah bahwa formasi ini kemungkinan besar adalah batasan spasial, jawab pria kekar itu. Formasi spasial, itu memang sedikit merepotkan. Terima kasih atas kata-kata peringatanmu, Saudara Xiong, kata Sui Guang saat ekspresinya sedikit menjadi gelap. Sama seperti dua makhluk iblis sedang berkomunikasi satu sama lain, Han Li menoleh ke pria tua berjubah putih dengan alis berkerut, dan bertanya, apa yang terjadi di sini, saudaraku? Mengapa kalian berdua di sini, dan dalam kondisi yang buruk, pada itu? Siapa Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir ini? Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tapi rasa dingin menjalari tulang punggungnya saat dia melihat Raja Iblis kekar itu. Senyum masam muncul di wajah pria tua berjubah putih itu, dan dia menjawab dengan sedikit ketakutan yang tersisa di matanya. Hal-hal tampaknya lebih merepotkan dari yang diharapkan, Saudara Han. Kami tidak tahu dari mana Tuan Iblis ini berasal, dan kami tidak memiliki informasi tentang dia. Rekan Taois Jin dan saya telah mencoba untuk memisahkan mereka berdua sebelum memanggil Anda ke sini. Tetapi Raja Iblis ini jauh lebih kuat daripada yang kami perkirakan. Rekan Taois Jin terluka parah setelah baru saja satu serangan, dan salah satu lenganku juga robek. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada makhluk tahap integrasi tubuh yang begitu mengerikan, hampir seperti dia. Master Buddhis Jin Yue mengambil alih dari tempat pria tua berjubah putih itu tinggalkan. Ini hampir seperti dia adalah makhluk tahap Grand Ascension setengah langkah. Anda harus berhati-hati, Saudara Han, Raja Iblis ini kemungkinan besar akan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada klon leluhur suci itu. Semua integrasi tubuh kita yang lain, kultivator sibuk, termasuk bahkan para tetua tahap integrasi tubuh yang telah mengasingkan diri di kota selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan utusan yang dikirim ke sini oleh Pulau Suci, jadi kami satu-satunya yang bisa menghadapi dua makhluk iblis ini. Kalah, pertempuran ini juga akan kalah. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini, dan dia melepaskan indera spiritualnya ke seluruh area sekitarnya, di mana dia menemukan bahwa memang ada beberapa aura asing yang bertarung melawan iblis hitam bertinta dengan masing-masing 3 kepala dan 6 tangan. Itu adalah iblis yang lebih tua, Han Li berseru saat melihat iblis hitam itu. Memang, mereka adalah makhluk iblis dengan garis keturunan iblis paling murni. Pada basis kultivasi yang sama,
iblis sesepuh tahap integrasi tubuh ini bahkan lebih kuat daripada Raja Iblis lainnya. Jika bukan karena munculnya iblis yang menakutkan ini, kami tidak akan, aku terpaksa memanggilmu ke sini lebih awal, kata pria tua berjubah putih itu dengan ekspresi gelap. Begitu, aku berasumsi kamu ingin aku menghadapi Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir ini, tapi bagaimana dengan klon leluhur suci itu? Han Li bertanya. Pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue bertukar pandang sebelum yang pertama menggertakkan giginya, dan berkata, dengan formasi spasial ini untuk membantu kita, setidaknya kita harus bisa membuat klon ini tetap ditempati untuk sementara waktu. Anda bisa fokuslah dengan sepenuh hati untuk menghadapi Raja Iblis ini, Saudara Han. Cahaya biru melintas di mata Han Li setelah mendengar ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah pria kekar itu. Pria iblis kekar itu kebetulan sedang menatapnya juga, dan mata mereka langsung bertemu. Kegembiraan gila di wajah pria kekar itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan cahaya perak samar berkilauan di dalam pupilnya. Tiba-tiba, pria kekar itu bergegas ke depan dan muncul di tengah penghalang cahaya, lalu melemparkan lengan pria tua itu ke udara sebelum menyerang dengan tongkatnya. Ledakan bergema terdengar saat lengan yang terpotong menghujani dari atas sebagai potongan daging dan darah, memenuhi seluruh penghalang cahaya dengan bau darah yang kuat. Chapter 2002, Kipas Seven Flame dan Cincin Tak Terputus. Begitu darah menghujani pria kekar, itu berubah menjadi pola merah cerah yang menyebar ke seluruh kulitnya. Akibatnya, seolah-olah pria kekar itu mengenakan pakaian berwarna merah tua, yang menciptakan pemandangan yang cukup aneh untuk dilihat. Ekspresi pria tua berjubah putih itu menjadi gelap secara signifikan setelah melihat ini, tetapi pria kekar itu tidak mengindahkannya sama sekali saat dia membuat gerakan tangan provokatif yang sangat arogan ke arah Han Li. Han Li tahu bahwa pertempuran tidak dapat dihindari, dan dia segera menoleh ke sepasang tetua. Seperti yang baru saja kita diskusikan, serahkan Raja Iblis ini kepadaku. Tapi pastikan kamu mendapatkan klon Sui Guang itu jauh dari sini. Aku tidak ingin ada faktor tak terduga lainnya yang memengaruhi pertempuranku. Begitu suaranya menghilang, dia menghilang ke udara tipis tanpa menunggu jawaban dari kedua tetua. Lalu muncul kembali di tengah kilatan cahaya biru beberapa ratus kaki dari pria kekar itu. Cahaya ganas melintas di mata pria kekar itu, dan dia mengayunkan tongkatnya ke arah Han Li tanpa ragu-ragu. Api iblis hijau pada gada menyapu sebagai dinding api yang tingginya lebih dari 100 kaki, meluncur langsung ke arah Han Li dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, pria kekar itu mengepalkan tangannya yang lain dan juga meluncurkannya ke arah Han Li dari jauh dengan cara yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya dan acuh tak acuh. Ekspresi Han Li menjadi gelap saat melihat ini, dan pedang terbang berwarna biru di sekelilingnya memunculkan lapisan penghalang cahaya biru yang terbang langsung ke arah dinding api, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan kepalan tangan dari salah satu lengan bajunya. Tinju itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan tampak seolah-olah ditempa dari emas, dan ada tanda emas samar yang bergelombang di atasnya. Ini adalah indikasi yang jelas bahwa dia hampir mencapai penguasaan penuh dalam seni iblis sejati asalnya. Pada saat penghalang cahaya biru bersentuhan dengan dinding api, serangkaian retakan dan letupan yang tidak menentu terdengar, dan cahaya biru dan api hijau langsung meledak seperti kembang api yang meriah. Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di dekat dinding api dan penghalang cahaya biru, dan embusan angin hijau yang ganas muncul di samping proyeksi kepalan emas tanpa peringatan apapun. Keduanya bentrok dengan keras, mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan berkembang biak ke segala arah, menyebabkan seluruh langit bergetar dan berguncang. Baik Han Li dan pria kekar itu bergidik saat mereka mundur beberapa langkah tanpa disengaja. Berlawanan dengan ketakutan akan hal ini, kegembiraan di wajah pria kekar itu semakin terlihat, dan dia mengeluarkan raungan keras saat dia tiba-tiba melemparkan tongkatnya ke udara,
lalu membuat segel tangan dengan cepat sebelum mengacungkan jari. Sampai di senjata, api iblis di permukaan gada langsung terangkat sebelum berubah menjadi 8 wim api hijau yang menerkam langsung ke arah Han Li. Setiap wim memiliki panjang lebih dari 300 kaki dengan satu tanduk ungu di masing-masing kepala mereka dan api hijau keluar dari mulut mereka. Han Li segera membuat segel tangan setelah melihat ini, dan proyeksi pedang biru di sekelilingnya menyatu untuk membentuk pedang besar atas perintahnya sebelum menyapu udara. Petir menggelegar terdengar saat busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya meletus keluar dari pedang raksasa dalam hiruk-pikuk. 8 wim yang berapi-api langsung dipotong menjadi 2 oleh pedang besar, lalu direduksi menjadi api iblis lagi oleh kilat emas yang tangguh. Detik berikutnya, pedang biru raksasa menghilang ke udara tipis sebelum langsung muncul kembali tepat di atas kepala pria kekar di tengah ledakan fluktuasi spasial. Pedang itu panjangnya lebih dari 1000 kaki dengan kilat emas berputar di seluruh permukaannya, dan saat jatuh dari atas, semburan tekanan tak terlihat yang sangat besar mulai turun ke atas pria kekar itu. Sebagai tanggapan, ekspresi pria kekar itu sedikit menjadi gelap saat cahaya merah terang tiba-tiba muncul di salah satu lengannya, dan dia menyapu lengannya ke atas untuk memunculkan matahari merah yang menyilaukan. Pedang biru raksasa itu langsung hancur di tengah ledakan yang menggema, dan sepertinya cahaya merah tua ini dipenuhi dengan semacam kekuatan luar biasa. Mata Han Li sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia tiba-tiba membuat gerakan meraih dengan kedua tangannya. Cahaya biru bersinar dalam genggamannya, dan 2 proyeksi pedang biru muncul sebelum bergabung untuk membentuk pedang biru raksasa lagi. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan pedang besar di tangannya terbelah menjadi 72 pedang kecil sekali lagi sebelum berputar di sekitar tubuhnya. Pria kekar itu tertawa dingin, dan cahaya crimson yang menyilaukan di lengannya memudar saat sepotong armor crimson aneh muncul di seluruh lengannya. Potongan baju besi itu memiliki pola rumit di permukaannya yang identik dengan pola merah tua yang sebelumnya terlihat di lengannya, seolah-olah baju besi itu telah dimanifestasikan dari pola itu sejak awal. Han Li cukup mengkhawatirkan bahwa baju besi yang tampak tidak mencolok seperti itu mampu menghancurkan proyeksi pedang raksasa yang telah dia lepaskan dengan begitu mudah. Tiba-tiba, pria kekar itu menunjuk satu jari ke depan sekali lagi, dan api iblis hijau melonjak sebelum berubah menjadi proyeksi wim iblis berkepala 8 raksasa. Proyeksi besar itu mencakup hampir seluruh langit, dan menerkam langsung ke arah Han Li, bertujuan untuk mencabik-cabik tubuhnya. Dalam menghadapi serangan balik yang begitu ganas, Han Li tetap benar-benar tanpa ekspresi dan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Namun, pilar cahaya keemasan tiba-tiba meletus ke udara di belakangnya, dan di dalam pilar cahaya ada proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan. Proyeksi itu mengayunkan 6 lengannya di udara, dan serangkaian proyeksi tinju emas segera meluncur di udara, benar-benar menghancurkan wim iblis yang mendekat. Cahaya keemasan kemudian memudar, dan proyeksi iblis memperoleh bentuk substansial saat melayang tinggi di atas kepala Han Li, menilai pria kekar di depan dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Pria kekar awalnya goyah saat melihat ini sebelum sedikit haus darah melintas di matanya. Oh, tubuh emas ini sepertinya berhubungan dengan seni kultivasi ras suci kita. Sepertinya aku benar-benar bisa menikmati pertarungan yang bagus di sini. Begitu suaranya menghilang, bola ki iblis hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tubuhnya, dan pola merah di kulitnya langsung mulai bersinar. Setelah ki hitam bubar, baju besi crimson lengkap muncul di atas tubuh pria kekar itu. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak saat dia membanting tinjunya sendiri di depan dirinya sendiri, dan proyeksi iblis yang tingginya sekitar 100 kaki muncul di belakangnya juga. Segera setelah itu, pria kekar itu tiba-tiba menghilang di tengah embusan angin kencang, dan pupil mata Han Li langsung berkontraksi saat melihat ini saat sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya di tengah gemuruh petir yang keras. Dia mengepakkan sayap dengan lembut,
dan busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Setelah itu dia dan tubuh emas asalnya menghilang ke udara tipis juga. Detik berikutnya, dua sosok humanoid muncul di dekatnya, dan salah satunya memiliki petir menakutkan yang berderak di sekujur tubuhnya, sementara yang lain diselimuti awan ki iblis yang tangguh. Keduanya adalah pembudidaya simultan dengan keyakinan besar pada tubuh fisik mereka sendiri, dan serangkaian bentrokan kekerasan pun terjadi. Tidak hanya Han Li dan pria kekar terlibat dalam perkelahian fisik, mereka juga menyerang satu sama lain dengan harta dan kemampuan yang berbeda, dan mereka tampaknya berimbang. Pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue sama-sama tercengang dan gembira melihat ini. Mereka sudah memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Han Li, tetapi mereka tidak berpikir bahwa dia benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pria iblis kekar ini. Berbeda dengan kegembiraan di mata mereka, ekspresi Klon Sui Guang semakin gelap, dan cahaya ganas melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengangkat tangan untuk melepaskan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, formasi cahaya putih tiba-tiba muncul di bawahnya sebelum segera melepaskan ledakan fluktuasi spasial. Omong kosong, Klon Sui Guang memiliki pengetahuan dan pengalaman makhluk kuat Grand Ascension Stage, dan segera mencoba untuk keluar dari formasi, tetapi sudah terlambat. Ruang di sekelilingnya melengkung, dan lingkungan sekitarnya berubah drastis saat ia menemukan dirinya berada di ruang aneh yang dipenuhi kabut putih samar. Dalam ruang yang sama, pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue menilai dia dengan ekspresi muram. Kalian berdua berani mencoba dan menghentikanku? Biarlah, aku akan menjaga kalian berdua. Lalu kejar bocahan itu, kata Klon Sui Guang saat tanda niat membunuh melintas di matanya yang dingin. Pria tua berjubah putih itu menoleh ke biksu Buddha Jin Yue dengan ekspresi tenang, dan berkata, sepertinya kita benar-benar harus memberikan semuanya di sini, rekan Dao Jin. Jika Anda memiliki kemampuan atau harta yang Anda miliki, bersembunyi, sekarang akan menjadi waktu untuk membawa mereka keluar. Entah dia mati di sini, atau kita mati, tentu saja, aku akan menahan iblis ini di sini bahkan jika aku harus menyerahkan hidupku untuk melakukannya. Biksu Buddha Jin Yue berkata dengan tatapan penuh tekad di matanya. Haha, hanya itu yang perlu saya dengar. Lelaki tua berjubah putih itu terkekeh ketika dia tiba-tiba membalik tangannya untuk mengungkapkan sepasang harta karun. Salah satunya adalah kipas yang disempurnakan dari bulu 7 warna yang bersinar dengan cahaya merah, sementara yang lainnya adalah untaian 5 cincin perak yang saling berhubungan. Seven Flame Fan dan Unbroken Rings, kamu benar-benar menyembunyikan beberapa harta roh yang kuat, saudaraku. Mata biksu Buddha Jin Yue langsung berbinar kegirangan saat melihat dua harta ini. Segera setelah itu, dia menyapu kasayannya sendiri di udara untuk melepaskan semburan runi Buddhis yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian berubah menjadi 18 proyeksi Buddha emas. Chapter 2003, Serangan Dahsyat. Awalnya, proyeksi Buddha ini hanya nyaris tidak terlihat, tetapi beberapa saat kemudian, semuanya mencapai bentuk substansial di tengah kilatan cahaya keemasan. Tubuh emas, tidak, itu hanya replika mentah. Klon Sui Guang awalnya cukup terkejut melihat proyeksi Buddha ini, tetapi senyum mengejek kemudian dengan cepat muncul di wajahnya. Bahkan jika itu hanya replika tubuh emas, 18 di antaranya sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan iblis sepertimu. Biksu Buddha Jin Yue berkata saat dia tiba-tiba membuat segel tangan, dan lingkaran 7 warna yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di belakang kepalanya. Lingkaran 7 warna menyapu 18 proyeksi Buddha emas, dan semuanya membuka mata seolah-olah mereka hidup kembali. Ekspresi Sui Guang menjadi gelap saat melihat ini, dan dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya sendiri tanpa ragu-ragu, di mana tengkorak merah raksasa muncul di tengah suara dering yang tajam. Tengkorak itu berukuran sekitar 50 hingga 60 kaki, dan ada gumpalan ki abu-abu yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya.
Begitu muncul, itu melepaskan raungan ganas dan melepaskan aura mengerikan yang mencengangkan. Pria tua berjubah putih itu segera mengepakkan kipas Seven Flame-nya ke kejauhan dan juga melemparkan 5 cincin tak terputus yang berkilauan ke depan pada saat yang bersamaan. Kipas Seven Flame adalah harta karun roh yang mengilhami penciptaan replika kipas Triflame yang pernah digunakan Han Li di dunia manusia. Replika harta karun roh itu telah membantunya mengatasi musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, dan harta karun roh itu sendiri secara alami bahkan lebih tangguh. Ledakan gemuruh terdengar saat tanda merah yang tak terhitung jumlahnya menyapu permukaan kipas, kemudian berubah menjadi burung api merah yang berukuran sekitar 100 kaki. Burung yang berapi-api itu mengepakkan sayapnya, dan nyala api 7 warna melonjak keluar dari tubuhnya, memenuhi seluruh langit dengan aura yang menghanguskan saat nyala api menyapu ke arah klon Sui Guang. Adapun 5 cincin perak, dalam sekejap mereka dilempar ke depan, mereka berubah menjadi 5 cincin raksasa yang disusun menjadi garis di samping satu sama lain. Seolah-olah 5 bulan purnama perak telah muncul di langit dan mereka turun bersamaan. Sementara itu, Biksu Buddha Jin Yue juga beraksi, melantunkan mantra mendalam yang menyebabkan 18 proyeksi Buddha emas menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, cahaya keemasan melintas di sekitar klon Sui Guang, dan proyeksi Buddha muncul kembali dengan cara yang benar-benar sunyi. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, semburan kekuatan tak terlihat yang luar biasa berkumpul menuju Sui Guang dari semua sisi. Sui Guang mendengus dingin saat awan iblis merah muncul dari tubuhnya, dan dia menyapu lengan bajunya ke udara, mengirimkan bola cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, tengkorak merah di belakangnya kabur sebelum meluncur langsung ke arah burung api sebagai proyeksi. Dengan demikian, pertempuran sengit terjadi antara klon Sui Guang dan sepasang sesepuh tahap integrasi tubuh. Ledakan gemuruh yang mirip dengan ledakan petir terdengar, dan pegunungan Han Li direnggut dari genggamannya sementara tubuhnya dipaksa mundur sejauh lebih dari 100 kaki sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Siram yang sedikit tidak normal muncul di wajahnya, lalu menghilang dalam sekejap, dan pada saat yang sama, pria iblis kekar itu juga telah dipaksa mundur sejauh lebih dari 100 kaki. Sementara itu, tubuh emas Han Li terlibat dalam pertempuran sengit melawan monster hitam pekat pegunungan. Cahaya keemasan terjalin dengan ki hitam di tengah rentetan ledakan yang bergemuruh, tetapi tubuh emas asal dan monster hitam pegunungan mampu mengabaikan serangan satu sama lain dengan mudah. Paling-paling, mereka akan dipaksa mundur untuk jarak pendek sebelum segera menerkam ke arah lawan mereka lagi, dan seolah-olah mereka berdua memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Lumayan, ini pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang yang mampu menandingi kekuatan fisik tubuhku. Namun, jika sejauh ini kekuatanmu, maka tidak ada gunanya melanjutkan ini, kata pria kekar itu. Dia melenturkan pergelangan tangannya yang sedikit berdenyut. Kegilaan di wajahnya telah menghilang dan digantikan oleh ekspresi dingin. Tidakkah kamu pikir kamu memuntahkan terlalu banyak kotoran dari mulutmu yang besar itu? Han Li membalas dengan cara tanpa ekspresi saat dia mengedarkan kekuatan spiritualnya yang sangat besar, dan sedikit ketidaknyamanan yang dia alami langsung berkurang. Aku mencoba membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, mengingat kamu tertarik untuk menerima kemurahan hatiku. Aku akan mengirimmu pergi. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak saat proyeksi iblis di belakangnya langsung mengadopsi bentuk substansial, mengungkapkan dirinya sebagai singa iblis berkepala 3 yang besar. Segera setelah proyeksi mencapai tubuh yang besar, auranya meningkat secara signifikan, dan lapisan api merah langsung muncul di atas permukaan baju zirah pria kekar itu. Pria kekar itu kemudian terkekeh dingin saat dia perlahan mengangkat tangannya sebelum mengarahkan jarinya ke arah Han Li dan perlahan menutup matanya. Sementara itu, 3 kepala singa iblis perlahan membuka mata mereka, mengarahkan pandangan mereka ke arah Han Li dengan cara yang benar-benar tanpa emosi.
Han Li segera dikejutkan oleh sensasi menusuk tulang setelah melihat ini, dan dia buru-buru membuat segel tangan, di mana tubuh emas asal yang terkunci dalam pertempuran dengan monster hitam di kejauhan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, tubuhnya membengkak secara drastis, dan dia langsung berubah menjadi kera emas raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Cahaya keemasan melintas di belakang kera raksasa, dan tubuh emas muncul sebelum bergabung menjadi satu dengan kera emas. Akibatnya, aura kera emas meningkat secara signifikan, dan dua gunung, satu hitam dan satu biru, juga muncul di sampingnya. Tepat pada saat ini, cahaya merah menyala dari tangan pria kekar itu, dan dua pilar cahaya merah tua yang sangat padat meletus. Singa iblis di belakangnya juga membuka 3 mulutnya untuk mengeluarkan 3 pilar cahaya, yang berwarna biru, hitam, dan putih. Setelah hanya satu kilatan, 5 pilar cahaya digabungkan sebagai satu penerbangan tengah untuk membentuk pilar cahaya 4 warna yang lebih tebal. Pilar cahaya tidak mengeluarkan suara sama sekali, tapi kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya bahkan membuat Han Li bergidik ketakutan. Dia segera meletakkan tangannya ke dua gunung di sampingnya, lalu menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam hiruk-pikuk. Sepasang gunung bergoyang sebelum membengkak hingga beberapa ribu kaki, membentuk barikade besar di depan Han Li. Detik berikutnya, pilar cahaya 4 warna menghantam sepasang gunung dengan kekuatan yang luar biasa, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat semburan cahaya 4 warna naik ke ketinggian lebih dari 10.000 kaki, kemudian benar-benar membanjiri kedua gunung. Pegunungan di jalurnya, serta kera raksasa di balik pegunungan. Dalam cahaya 4 warna, dua gunung ekstrim dengan cepat menyusut saat permukaannya melengkung dan bengkok, dan keduanya menghilang hanya dalam beberapa tarikan napas. Tanpa barikade yang dibentuk oleh dua gunung ekstrim, cahaya 4 warna yang menakutkan bebas melonjak langsung ke arah Han Li. Kera emas raksasa segera melepaskan raungan gemuruh saat baju besi iblis hitam muncul di sekujur tubuhnya, dan baju zirah itu melepaskan runi hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang membentuk penghalang cahaya hitam raksasa yang menahan semburan cahaya 4 warna. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat penghalang cahaya hitam menegang dan mengerang, tampak seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Kera emas melepaskan raungan ganas lainnya saat cahaya keemasan berputar di atas tubuhnya, dan membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Pada saat yang sama, 2 kepala lagi dan 4 lengan tambahan muncul di tubuhnya di tengah kilatan cahaya keemasan, mengubahnya menjadi kera kolosal dengan 3 kepala dan 6 lengan. Segera setelah transformasi selesai, Han Li membuat gerakan meraih ke atas dengan ke-6 tangannya, dan 6 bola cahaya keemasan yang menusuk muncul bersamaan sebelum bergabung menjadi satu untuk membentuk pusaran emas yang berukuran sekitar 1 hektar. Pusaran emas berputar di tempat, melepaskan ledakan kekuatan luar biasa yang berbenturan dengan kejam dengan lautan cahaya 4 warna. Ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar, dan gelombang kejut yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan ruang di dekatnya berputar dan melengkung, seolah-olah akan terkoyak. Ekspresi pria kekar itu sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera menarik pilar cahaya merah yang dilepaskan oleh tangannya. Selain itu, wajahnya sedikit memucat setelah serangan itu, tampaknya menunjukkan bahwa dia telah mengeluarkan banyak energi untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, singa iblis berkepala 3 juga menutup ketiga mulutnya untuk menghentikan serangannya, dan cahaya di 6 matanya juga meredup secara signifikan. Namun, setelah cahaya menyilaukan memudar untuk mengungkapkan apa yang ada di kejauhan, ekspresi takjub muncul di wajah pria kekar untuk pertama kalinya. Kera emas raksasa itu masih berdiri, membuat serangkaian segel tangan dengan 6 tangannya. Tidak hanya pusaran emas besar di depannya tidak menghilang, itu telah membengkak menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, dan lingkaran cahaya emas dilepaskan dari pusatnya. Serangan yang baru saja aku lepaskan sama kuatnya dengan serangan biasa dari makhluk Grand Ascension Stage. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu,
kata pria kekar itu dengan sedikit kejutan di matanya. Tidak sopan untuk tidak membalas. Jadi mengapa kamu tidak menerima salah satu seranganku juga? Han Li berkata dengan suara dingin saat dia membuat gerakan meraih dengan keenam tangannya, dan pusaran raksasa dengan cepat dikompres menjadi bola cahaya keemasan seukuran kepala. Han Li kemudian tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya yang besar langsung menghilang di samping bola cahaya keemasan. Pupil pria kekar itu mengerut setelah melihat ini, dan dia segera melihat ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat Han Li muncul kembali di atasnya di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum melemparkan bola cahaya keemasan dengan kejam ke bawah dari atas. Chapter 2004. Matahari Hitam. Bola cahaya keemasan itu tidak terlalu besar, tetapi begitu terlempar ke udara, bola itu langsung kembali menjadi pusaran raksasa yang jatuh ke arah pria kekar itu. Semburan kekuatan tak terlihat yang sangat besar meletus dari pusaran, memaksa pria kekar itu jatuh ke posisi membungkuk. Pada saat yang sama, ruang di dekatnya berputar dan melengkung, tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Siram yang tidak sehat muncul di wajah pria kekar itu, dan tubuhnya juga sedikit gemetar di bawah tekanan menakutkan yang diberikan kepadanya oleh pusaran, tetapi dia menolak untuk dihancurkan. Sebuah cahaya ganas melintas di matanya saat dia melepaskan raungan keras, dan semburan api merah yang menusuk meletus di atas baju zirah perangnya, sementara aura yang sangat tangguh keluar dari tubuhnya. Api merah menghanguskan ruang di dekatnya menjadi hitam, dan kekuatan luar biasa yang membebaninya berkurang, memungkinkan dia untuk berdiri tegak lagi sebelum membuat gerakan meraih ke atas. Singa iblis berkepala 3 di atasnya langsung meledak menjadi awan kabut hitam di tengah bunyi gedebuk, dan kabut itu menyapu ke arah tangannya sebelum membentuk tombak iblis hitam pekat yang panjangnya sekitar 10 kaki. Seluruh tombak berkilauan dengan cahaya spiritual hitam, dan ujung tombaknya terbelah menjadi 3 cabang, yang semuanya ditutupi dengan simbol spiritual biru dan diukir dengan gambar kepala singa yang ganas. Ekspresi ganas muncul di wajah pria kekar saat dia melemparkan tombak ke udara, dan itu langsung menghilang ke tengah pusaran. Pada saat tombak menghilang ke pusaran besar, yang terakhir langsung hancur di tengah bunyi gedebuk, kemudian hancur menjadi bintik cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Kekar membuat gerakan meraih lagi, dan tombak iblis hitam pekat muncul kembali sebelum dia melemparkannya ke udara untuk kedua kalinya tanpa ragu-ragu. Pada kesempatan ini, tombak itu menargetkan kera raksasa berkepala 3 di kejauhan, yang terpaku di tempat setelah kehancuran mendadak pusaran emas. Tombak mencapai Han Li dalam sekejap, dan jantungnya tersentak saat dia segera mengayunkan 6 tangannya ke udara. 6 senjata berat emas berkilauan langsung muncul di tangannya sebelum diayunkan dengan kejam ke arah tombak hitam. Ledakan yang menghancurkan bumi meletus saat cahaya keemasan dan ki hitam terjalin sebelum keduanya dikalahkan pada saat yang bersamaan. Murid Han Li mengerut setelah melihat ini, namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, pria kekar itu mengulangi gerakan meraih dan melempar yang sama, mengirimkan tombak iblis lainnya terbang ke arah Han Li. Han Li mendengus dingin saat dia menyulap 6 senjata emas di tangannya lagi, dan seperti terakhir kali, senjata emas dan tombak hitam membatalkan satu sama lain lagi. Sekarang giliran pria kekar yang terpaku di tempat. Selama penundaan sepersekian detik ini, Han Li mengeluarkan raungan rendah saat dia menyulap 6 set senjata lainnya sebelum melemparkannya ke depan sekaligus. 3 kepalanya mulai bernyanyi serempak, dan cahaya keemasan terang memancar dari 6 senjata saat mereka dengan cepat melepaskan satu proyeksi demi satu. Dalam sekejap mata, beberapa ribu proyeksi emas telah muncul, dan semuanya turun dari atas, menciptakan pemandangan yang indah untuk dilihat. Ekspresi pria kekar menjadi gelap saat melihat ini, tapi dia tidak panik sedikit pun. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan bola cahaya ungu dari mulutnya. Segera setelah bola cahaya ungu muncul,
Itu berputar di tempat sebelum meledak sendiri, mengirimkan benang cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah untuk membuat jaring yang sangat besar. Proyeksi emas meluncur ke jaring dalam hujan deras, dan serangkaian ledakan cepat terjadi. Cahaya keemasan dan ungu terjalin saat seluruh jaring bergetar dan berkelebat hebat, tampak seolah-olah bisa terkoyak kapan saja. Namun, pria kekar itu sama sekali tidak mengindahkan hal ini saat dia mengucapkan sesuatu sebelum menjentikkan 10 jarinya dengan cepat ke udara. Dengan setiap jentikan jarinya, api merah menyala di sekujur tubuhnya akan sedikit meredup, tetapi jaring cahaya di atas akan semakin membesar sebagai hasilnya. Beberapa saat kemudian, jaring raksasa itu membengkak beberapa kali ukuran aslinya, berubah menjadi awan ungu yang tak terbatas. Awan ungu menyapu semua proyeksi emas yang mendekat atas perintah pria kekar itu, lalu berubah menjadi bola cahaya ungu yang turun dari atas. Pria kekar itu melambaikan tangan di udara, dan bola cahaya langsung mendarat di genggamannya. Namun, saat dia mengarahkan pandangannya ke atas lagi, ekspresinya segera menjadi gelap. Dia menemukan bahwa Han Li telah menghilang dari tempat aslinya. Namun sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di belakangnya, diikuti dengan cakar binatang emas yang berkilauan muncul dari udara tipis. Cakarnya berukuran lebih dari 100 kaki dan jatuh ke arah pria kekar seperti gunung kecil. Setiap paku tajam di cakarnya seperti pisau emas raksasa, dan beberapa di antaranya menyatu ke arah pria kekar itu sekaligus. Pria kekar itu mendengus dingin saat api merah menyala dari tangannya, dan dia mengulurkan tangan untuk membalas cakar emas raksasa itu tanpa rasa takut atau ragu. Ada perbedaan ukuran yang sangat besar di antara keduanya, tetapi begitu pria kekar itu mengayunkan tangannya ke udara, tangan itu membengkak hingga lebih dari 100 kali ukuran aslinya. Cakar emas dan telapak tangan merah bentrok, dan yang pertama langsung dihancurkan oleh ledakan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, bayangan emas melesat ke belakang, menampakkan dirinya sebagai binatang emas kecil yang berkilauan. Binatang itu hanya berukuran beberapa kaki, tetapi mengeluarkan aura tahap integrasi tubuh, itu tidak lain adalah binatang macan tutul kirin. Han Li diam-diam melepaskan binatang itu sehingga bisa menyelinap ke pria kekar dan meluncurkan serangan diam-diam, tetapi rencana itu tampaknya gagal. Pada saat leopard kirin bis dikirim terbang, cahaya perak melintas di samping pria kekar itu, dan seberkas cahaya perak muncul untuk mengikat tubuh pria kekar itu dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Segera setelah itu, fluktuasi spasial meletus saat Han Li muncul kembali. Dan begitu dia muncul, dia mengayunkan 6 senjata emas di tangannya ke arah pria kekar dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, dia membuka ketiga mulutnya untuk mengeluarkan 3 bola api perak, yang berubah menjadi 3 Fire Raven yang terbang langsung ke arah pria kekar itu. Dalam menghadapi serangan yang kuat ini, pria kekar itu tetap sama sekali tidak bingung. Api merah di sekujur tubuhnya membengkak untuk menghancurkan seberkas cahaya perak yang mengikatnya. Setelah itu tombak hitam muncul kembali di tangannya di tengah gelombang ki hitam. Tombak itu kemudian segera dilemparkan ke arah Han Li, dan itu terbelah menjadi 9 tombak iblis yang identik di tengah penerbangan. 6 dari mereka meluncur langsung ke 6 senjata emas, sedangkan 3 sisanya ditujukan pada 3 gagak api perak. 6 senjata emas dan 3 gagak api perak semuanya langsung ditaklukkan oleh 9 tombak, dan ekspresi Han Li sedikit berubah saat melihat ini, saat dia dengan cepat melindungi dirinya dengan 6 tangannya. Ruang di depan lengannya langsung melengkung dan berputar, diikuti oleh tombak hitam lain yang keluar dari udara tipis. Namun, sebelum itu bisa mengenai lengan Han Li, sarung tangan hitam muncul di lengannya di tengah gelombang runi hitam, dan sarung tangan dan tombaknya langsung menghilang saat bersentuhan satu sama lain. Han Li menghela napas lega saat melihat ini, tapi ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajah pria kekar itu saat dia mengucapkan kata, hancurkan, dengan suara yang menusuk tulang.
Cahaya hitam memancar dari tempat tombak hitam itu baru saja menghilang, dan sebuah tombak mini yang panjangnya hanya sekitar setengah kaki muncul tanpa suara. Di bawah penyamaran tombak yang lebih besar, bahkan indera spiritual Han Li yang sangat besar benar-benar gagal mendeteksi tombak mini ini, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun sebelum tombak itu mengenai lengannya yang telanjang dan meledak dengan hebat. Sebuah bola cahaya hitam raksasa yang berukuran lebih dari 10.000 kaki muncul di udara, benar-benar menyelimuti tubuh Han Li seperti matahari hitam. Han Li hanya punya waktu untuk memunculkan lapisan cahaya keemasan di sekitar dirinya sebelum dia benar-benar dibanjiri oleh cahaya hitam pekat. Sementara itu, matahari iblis hitam masih berkembang dengan kecepatan tinggi, dan segala sesuatu di daerah sekitarnya yang tersapu ke dalamnya langsung menjadi debu. Pria kekar itu terkekeh dengan gembira saat melihat ini. Haha, belum ada yang bisa bertahan dari 9 tombak hierarki iblisku. Kamu seharusnya cukup bangga pada dirimu sendiri karena memaksaku untuk melepaskan kemampuan seperti itu. Matahari hitam raksasa akhirnya mulai menyusut sebelum menghilang setelah beberapa kilatan lagi, dan tawa pria kekar itu tiba-tiba terputus saat ekspresi heran muncul di wajahnya. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Pria kekar itu berkata dengan suara yang sedikit gemetar. Di sana, di kejauhan, bola cahaya keemasan melayang di udara. Di dalam cahaya keemasan ada kera emas raksasa, Phoenix 5 warna, dan burung perak besar. Kera emas raksasa itu tangannya menekan cahaya keemasan, menyuntikkan semburan cahaya spiritual keemasan ke dalamnya dalam hiruk-pikuk. Phoenix 5 warna dan burung perak raksasa tetap diam di tempat, tetapi cahaya 5 warna dan kilat perak yang dilepaskan oleh mereka melonjak keluar dari cahaya keemasan dan membentuk 2 penghalang pelindung tambahan. Kera raksasa, Phoenix berwarna-warni, dan burung besar semuanya mengenakan ekspresi kayu yang sama sekali tidak memiliki sifat spiritual, seolah-olah mereka adalah trio boneka. Pria kekar itu tercengang melihat ini, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya seolah-olah mencoba dan menemukan sesuatu, tetapi tidak ada yang terlihat. Dia mendengus dingin saat dia tiba-tiba melambaikan tangan ke kejauhan, dan benda hitam langsung muncul di sampingnya. Itu tidak lain adalah monster hantu hitam yang telah bertarung melawan tubuh emas asalnya sebelumnya. Ki hitam di sekitar monster itu memudar, memperlihatkannya sebagai boneka kayu hitam dengan runi emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya tertulis di permukaan tubuhnya. Boneka itu memiliki penampilan yang sangat mengancam dengan 4 anggota badan yang sangat panjang, dan cahaya merah samar berkedip di matanya. Chapter 2005, Fisik Nirwana Suci. Yang paling mengerikan untuk dilihat adalah wajah manusia ungu pucat di bagian belakang kepala boneka itu. Wajahnya tampak biasa saja, tetapi matanya tertutup rapat, dan hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang yang melihatnya merasakan sensasi yang menusuk tulang. Segera setelah pria kekar memanggil boneka itu ke sisinya, sebuah perubahan tiba-tiba mulai terjadi di dalam cahaya keemasan di kejauhan. Di area antara kera raksasa, Phoenix berwarna-warni, dan burung perak, bintik-bintik cahaya keemasan melintas sebelum membentuk bayi emas samar dengan fitur wajah yang benar-benar identik dengan Han Li. Tubuhnya terbungkus dalam baju zirah iblis hitam pekat, dan ada beberapa puluh pedang mini berwarna biru yang berputar di sekitarnya. Itu tidak lain adalah Nas Chen Sol milik Han Li. Begitu Nas Chen Sol, 3 makhluk di sekitarnya segera melesat ke arahnya secara serempak. Cahaya keemasan yang menusuk meletus, dan sosok humanoid besar dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul. Seluruh tubuh sosok humanoid itu berwarna emas berkilauan, dan keseluruhan kulitnya ditutupi lapisan sisik emas. Ada 1 tanduk biru di kepalanya, dan mata iblis hitam pekat di glabelanya. Sosok humanoid itu tidak lain adalah Han Li, tetapi dalam bentuk saat ini, dia mengeluarkan aura yang sangat berbahaya dan meresahkan. Matanya benar-benar tanpa emosi, dan ada sedikit cahaya biru yang berkedip di dalamnya.
Pria kekar itu menatap mata Han Li, dan matanya sendiri langsung merasakan rasa sakit yang tajam, seolah-olah jarum ditusukkan ke mata Han Li, dan jantungnya tersentak kaget saat dia secara naluriah menutup matanya. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengangkat tangan sebelum menekannya dengan lembut ke udara di depan. Sebuah bunyi gedebuk terdengar di depan pria kekar tanpa peringatan apapun, dan ledakan kekuatan besar jatuh ke arahnya seperti letusan gunung berapi. Pria kekar itu belum membuka kembali matanya, tetapi melalui indera spiritualnya, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya ledakan kekuatan ini. Ekspresinya berubah drastis saat api merah menyapu keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, lencana hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya, dan dengan cepat membengkak menjadi beberapa puluh kaki sebelum memposisikan dirinya di depannya seperti perisai besar. Detik berikutnya, baik penghalang yang dibentuk oleh api merah dan lencana hitam yang diperbesar dihancurkan dengan mudah oleh ledakan kekuatan itu, dan itu menabrak pria kekar tanpa hambatan lebih lanjut. Pria kekar itu membuka matanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, tapi itu segera digantikan oleh ekspresi ganas saat dia menghentakkan kakinya ke udara di bawah sebelum menyodorkan tangannya ke depan dengan keras. Dua proyeksi tinju hitam meletus di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu membengkak secara drastis seperti sepasang balon sebelum menabrak ledakan kekuatan yang mendekat. Bunyi tumpul terdengar, dan kedua proyeksi tinju juga langsung hancur. Setelah itu pria kekar itu terbang mundur seperti kain yang dilempar, dan hanya setelah terbang kembali sejauh lebih dari 100 kaki dia baru saja berhasil menstabilkan dirinya sendiri. Pada saat ini, wajah pria kekar itu benar-benar merah, seolah-olah dia sangat mabuk, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah seteguk darah hitam pekat. Serangan yang baru saja dilepaskan Han Li tampaknya cukup acuh tak acuh. Tetapi serangan itu sebenarnya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa dan langsung berhasil melukai Raja Iblis nomor 1 ini. Kamu menggunakan Myriad Origin Power dari Holy Nirvana Physique. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin manusia biasa menguasai kemampuan tak tertandingi dari alam suci kita? Pria kekar itu terlalu terkejut bahkan untuk menyeka darah dari sudut bibirnya, dan dia menatap tajam ke arah Han Li seolah dia sedang melihat hantu. Pada saat yang sama, Han Li bergoyang sedikit, dan dia juga memuntahkan seteguk darah, tetapi darah ini berwarna emas dan langsung menghilang menjadi ketiadaan begitu keluar dari mulutnya. Kekuatan asal segudang, kurasa memang begitu. Melihatmu memaksaku untuk melepaskan kemampuan ini, tidak mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Sisik emas di wajah Han Li menyusut untuk mengungkapkan serangkaian fitur wajah pucat. Kamu menderita serangan balik, kamu belum menguasai kemampuannya, kamu hanya menggunakannya secara paksa. Sepertinya kamu tidak akan bisa melepaskan lebih banyak serangan kaliber itu, kata pria kekar itu saat ekspresinya mereda. Secara signifikan, itu memang benar, tapi aku hanya membutuhkan satu serangan lagi untuk membunuhmu, kata Han Li dengan suara dingin. Begitu suaranya menghilang, tanda emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangan di belakang kepalanya sendiri, dan 5 bola cahaya keemasan terbang keluar sebelum berubah menjadi 5 proyeksi yang berbeda, terdiri dari kera raksasa, burung phoenix berwarna-warni, burung perak, burung merak yang hidup, dan naga emas. Begitu proyeksi ini muncul, semuanya melepaskan tangisan panjang sebelum menghilang ke tubuh Han Li dalam sekejap. Detik berikutnya, lapisan cahaya keemasan melintas di wajah Han Li, dan dia melepaskan raungan kesakitan saat dia membuat segel tangan, di mana tubuhnya membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Pada saat yang sama, sebuah kepala emas dan 2 armor bersisik emas muncul di tubuhnya, memberinya 2 kepala dan 4 lengan. Kepala kedua juga memiliki tanduk biru dan mata iblis ketiga, dan sisik emas di tubuhnya yang besar menyatu dalam sekejap untuk membentuk baju zirah emas yang rumit. Armor itu tidak memiliki celah sama sekali, dan ada reruntuhan perak yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Selanjutnya,
Itu mengeluarkan aura primordial yang kuat, seolah-olah itu telah diciptakan bersama langit dan bumi. Transformasi nirvana kedua, apakah kamu sudah gila? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan nirvana pertama, namun kamu secara paksa menggunakan kekuatan nirvana kedua. Kamu akan meledak sendiri sebelum bisa membunuhku, seru pria kekar saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Bahkan jika aku meledak sendiri, itu akan terjadi setelah kamu mati. Cahaya keemasan kebiruan melintas di mata Han Li saat auranya membengkak secara dramatis, dan dia perlahan mengangkat keempat tangannya sebelum menyodorkannya ke arah pria kekar itu. Langit dan bumi meredup saat cahaya keemasan redup melintas, dan 4 telapak tangan emas raksasa muncul di atas kepala pria kekar itu bersamaan. Setiap telapak tangan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak kalah kuat dari serangan sebelumnya, dan mereka bergabung menjadi satu dalam sekejap untuk membentuk pohon palem pegunungan yang berukuran beberapa ribu kaki sebelum jatuh dari atas. Telapak tangan emas pegunungan itu jatuh dengan cara yang benar-benar sunyi, tetapi itu telah mengunci jiwa iblis pria kekar itu, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar dan memaksanya untuk melakukan serangan secara langsung. Aku tidak bisa mati di sini, pria kekar itu meraung saat ekspresi gila muncul di wajahnya. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara untuk melepaskan selusin bola cahaya dengan warna berbeda, yang semuanya adalah harta karun kelas atas yang meluncur langsung ke telapak tangan emas raksasa. Pada saat yang sama, api merah yang menusuk meletus di sekujur tubuhnya, dan pedang raksasa yang berkilauan dengan cahaya keemasan dan perak muncul di tangannya. Dia mengayunkan bilahnya ke atas dengan sekuat tenaga, dan proyeksi bilah emas dan perak menyapu sebelum menyerang telapak tangan emas di depan semua harta kelas atas. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan proyeksi bilah langsung meledak, mengirimkan seberkas cahaya keemasan dan perak menyapu udara sekitarnya dan mengiris celah ke ruang terdekat. Namun, itu tidak bisa meninggalkan jejak sedikit pun di telapak tangan emas. Tepat pada saat ini, selusin harta kelas atas juga menghantam telapak tangan emas, dan pria kekar itu melepaskan raungan putus asa ketika semua harta meledak sendiri secara berurutan. Kekuatan besar yang dihasilkan oleh ledakan harta karun kelas atas langsung membanjiri seluruh telapak tangan emas, dan fluktuasi energi yang dihasilkan mengirimkan hembusan angin kencang yang menyapu ke segala arah. Namun, pria kekar itu masih dalam hiruk-pikuk panik saat dia menebas pedang emas dan perak di tangannya dengan liar ke udara berulang kali. Satu proyeksi bilah demi satu menyapu telapak tangan emas raksasa, dan serangkaian ledakan bergema tanpa henti terdengar, mengguncang seluruh langit. Rentetan serangan yang menakutkan seperti itu secara alami membutuhkan output kekuatan sihir yang luar biasa, dan wajah pria kekar itu menjadi semakin pucat. Namun, telapak tangan emas itu hanya sedikit bergetar menghadapi serangannya, tetapi terus turun dengan kecepatan yang sama. Kengerian pria kekar itu menjadi lebih jelas saat melihat telapak tangan emas yang mendekat, dan dia segera memutuskan untuk membuat satu lemparan dadu terakhir. Ki iblis hitam meletus dari belakangnya saat proyeksi singa iblis hitam berkepala 3 itu muncul sekali lagi, lalu jatuh ke boneka kayu hitam di sampingnya. Serangkaian retakan dan letupan tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh boneka itu, dan lingkaran cahaya hitam berkembang biak di udara. Lapisan cahaya hitam berputar di atas permukaan boneka itu, dan itu berubah menjadi singa iblis berkepala 3 dengan bentuk yang substansial. Singa itu mengangkat ketiga kepalanya sekaligus untuk mengirim 3 pilar cahaya dengan warna berbeda yang meletus ke udara, lalu melarikan diri dari tempat itu sebagai bola cahaya hitam. Telapak tangan emas raksasa itu terus jatuh ke bawah, menghancurkan pilar cahaya dan proyeksi bilah dengan mudah, lalu langsung menyusut menjadi tubuh pria kekar itu menjadi ketiadaan. Chapter 2006. Mengalahkan musuh dengan Heavenly Halberd. Hampir pada saat yang sama ketika tubuh pria kekar itu dihancurkan, Han Li juga mengerang teredam,
dan kepala tambahan serta sepasang lengan yang dia capai langsung hancur menjadi bintik cahaya keemasan. Baju zirah emas yang dia kenakan juga dengan cepat menghilang, bersama dengan tanduk biru di kepalanya. Tubuh raksasanya kemudian kembali ke ukuran aslinya, dan dia kembali ke kekuatan manusia normalnya. Namun, pada saat ini, wajahnya benar-benar pucat dan tanpa warna, dan auranya juga berkurang dengan cepat. Dalam sekejap dia kembali ke bentuk manusianya. Han Li membalik kedua tangannya untuk menghasilkan beberapa botol kecil, dan dia membuka semuanya sebelum memasukkan pil dalam botol ke mulutnya tanpa melakukan kebijaksanaan apapun. Kemerahan yang tidak sehat kemudian muncul di wajahnya, dan itu hanya berkurang setelah lapisan cahaya biru melintas di wajahnya. Han Li menghela napas saat ekspresinya sedikit mereda, dan dia mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pria kekar itu berdiri beberapa saat yang lalu. Telapak tangan emas raksasa telah menghilang dalam sekejap setelah dia kembali ke wujud manusianya, jadi tidak ada yang terlihat di kejauhan. Namun, tepat ketika Han Li hendak menarik pandangannya, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus, dan bola cahaya hitam muncul, berisi boneka singa iblis berkepala 3 yang baru saja berhasil lolos dari telapak tangan emas besar. Itu juga mengarahkan pandangannya ke tempat di mana tubuh pria kekar itu baru saja menghilang, dan ketiga kepalanya melepaskan raungan amarah yang menggelegar bersamaan. Saya telah mengolah tubuh fisik itu selama lebih dari 100.000 tahun, beraninya kamu menghancurkannya. Aku akan mencabik-cabikmu dan menyiksa jiwamu untuk selama-lamanya. Singa iblis kemudian langsung menerkam ke arah Han Li sebagai seberkas cahaya hitam. Ia tahu bahwa dalam kondisi Han Li yang sangat lemah saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi boneka ini. Jadi, dalam kemarahan dan kebenciannya, ia bertekad untuk membunuh Han Li sebagai balas dendam karena telah menghancurkan tubuh fisiknya. Alis Han Li sedikit berkerut saat melihat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi dia meninggalkan tubuh fisiknya untuk menyelamatkan jiwanya. Jika dia hanya memiliki boneka, maka dia seharusnya tidak sekuat biasanya. Begitu suaranya menghilang, dia segera menginjakkan kakinya ke tanah di bawah, dan formasi cahaya putih kecil muncul, di mana tubuhnya mulai kabur. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, singa iblis meraung dengan suara mendesak saat melihat formasi teleportasi, dan mempercepat secara signifikan, mencapai Han Li dalam sekejap sebelum menebas cakarnya ke arahnya dalam upaya untuk mencabik-cabik tubuhnya. Namun, itu sudah terlambat. Suara mendengung terdengar dari formasi, dan Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Cakar boneka singa iblis langsung merobek formasi cahaya itu, tapi Han Li tetap sama sekali tidak terluka. Namun, singa iblis jelas tidak akan menyerah begitu saja. Itu melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa ke seluruh area sekitarnya, lalu membuka ketiga mulutnya untuk meledakkan 3 pilar cahaya ke area ruang tertentu. 3 pilar cahaya menghantam tempat yang sama di udara, dan ledakan keras meletus saat sesosok tersandung dari udara tipis. Ekspresi ganas segera muncul di kepala tengah singa iblis, tetapi ekspresinya kemudian tiba-tiba menjadi kaku. Sosok yang muncul di depan adalah binatang emas kecil, itu tidak lain adalah binatang macan tutul Kirin. Binatang kecil itu entah bagaimana bertukar tempat dengan Han Li dan menahan serangan itu sebagai gantinya. Itu memiliki kekuatan tahap integrasi tubuh awal dan tidak mengeluarkan banyak kekuatan sihir selama pertempuran ini. Tapi itu jelas bukan tandingan singa iblis berkepala 3. Tidak hanya itu dipaksa untuk mengungkapkan dirinya oleh serangan singa iblis, sepetak besar bulu emasnya telah hangus hitam juga. Meskipun demikian, Leopard Kirin Beast tidak mundur sama sekali, dan segera mengeluarkan raungan rendah saat lapisan cahaya keemasan melintas di atas tubuhnya, di mana bulu hangusnya segera beregenerasi kembali ke kondisi aslinya. Pada saat yang sama, proyeksi Kirin emas muncul di belakangnya. Jadi kamu memiliki garis keturunan Kirin, Meski begitu, kamu hanya meminta kematian dengan menghalangi jalanku,
singa iblis berkepala 3 itu mendengus dingin saat menyerang dengan salah satu cakarnya yang hitam pekat. Busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas cakarnya, lalu menghilang di tengah ledakan yang bergema. Detik berikutnya, petir hitam muncul di udara di atas Leopard Kirin Beast, kemudian membentuk cakar petir hitam raksasa yang berukuran sekitar 10 kaki sebelum jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Sebelum cakar itu jatuh ke atas Leopard Kirin Beast, beberapa sambaran petir hitam datang menerjang sebelumnya. Fluktuasi spasial meletus di bawah, dan sosok humanoid biru muncul. Itu tidak lain adalah Han Li, dan meskipun auranya masih sangat lemah, dia tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh pemandangan kaki petir raksasa yang jatuh dari atas. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Leopard Kirin Beast melepaskan raungan ganas dan terpecah menjadi lebih dari 10 proyeksi di udara, yang semuanya muncul tepat di atas kepala Han Li dengan cara seperti hantu. Proyeksi kemudian melepaskan proyeksi cakar kuning yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur di udara, terjalin untuk membentuk jaring raksasa yang melesat langsung ke arah kaki petir hitam. Ledakan bergema terdengar saat kilat hitam meletus dari cakar hitam raksasa, menghancurkan jaring proyeksi cakar yang mendekat dengan mudah. Sekitar selusin petir tebal kemudian menghancurkan semua proyeksi Leopard Kirin Beast, dan tubuh sebenarnya dari Leopard Kirin Beast juga terkena. Itu melepaskan lolongan sedih saat melompat kembali lebih dari 100 kaki. Bagian yang lebih besar dari bulunya telah hangus menjadi hitam, dan auranya juga agak melemah. Singa iblis itu tertawa terbahak-bahak ketika cakar petir raksasa itu jatuh tepat ke arah Han Li. Namun saat itu akan menimpanya, Han Li tiba-tiba menyatukan tangannya sebelum memisahkannya, di mana auman naga panjang terdengar. Seberkas cahaya keemasan meletus dari antara tangannya sebelum melintas melalui cakar petir hitam di atas, di mana cakar raksasa itu langsung menjadi ketiadaan. Singa iblis itu cukup bingung dengan perkembangan ini, namun sebelum bisa mengetahui apa yang terjadi, garis cahaya keemasan tiba-tiba berputar sebelum berubah menjadi pilar cahaya besar yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Di dalam pilar cahaya ada proyeksi tombak, dan bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di daerah sekitarnya sebelum melonjak ke arah proyeksi seperti ngengat ke api. Aura yang mencengangkan kemudian dilepaskan oleh tombak emas, mengaduk semua ki asal dunia di seluruh surga. Tepat pada saat ini, proyeksi tombak bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh pilar cahaya berubah menjadi tombak emas kolosal. Ekspresi singa iblis berkepala 3 berubah drastis setelah melihat ini, dan segera berusaha melarikan diri sebagai seberkas cahaya hitam. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia mengarahkan jarinya ke singa iblis, dan tombak emas besar itu segera jatuh di atasnya. Singa iblis muncul lebih dari 1000 kaki jauhnya hanya dalam satu kilatan. Namun saat ia hendak melepaskan kemampuan untuk melarikan diri dari batasan spasial, udara tiba-tiba mengencang di sekitarnya, dan ia mendapati dirinya tidak dapat mengumpulkan kekuatan sihir apapun. Omong kosong, ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajah singa iblis. Segera setelah itu penglihatannya menjadi gelap, dan kesadarannya benar-benar memudar. Dari sudut pandang Han Li, tombak emas raksasa itu telah jatuh ke atas singa iblis berkepala 3 sebelum langsung mengubah tubuhnya menjadi debu. Bahkan jiwa iblis dari pria kekar yang ada di dalam boneka itu juga telah hancur total. Baru sekarang pria kekar itu benar-benar mati, dan tidak ada jejaknya yang tersisa di dunia ini. Han Li menghela napas panjang lega saat ekspresinya mereda secara signifikan. Serangan yang telah memberikan pukulan membunuh barusan secara alami tidak lain adalah jimat halberd surgawi yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Seperti yang diharapkan dari jimat kuat dari alam abadi sejati, itu bisa langsung mengalahkan musuh yang begitu tangguh. Tentu saja, ini juga karena fakta bahwa tubuh pria kekar itu telah dihancurkan, jadi kondisinya sangat lemah. Jika tidak, jimat itu saja tidak akan cukup untuk membunuhnya.
Adapun kemampuan yang dia gunakan sebelumnya untuk menghancurkan tubuh fisik pria kekar itu adalah salah satu kemampuan paling kuat yang tercatat di Provenance True Devil Arts. Namun, seperti yang dikatakan pria kekar itu, kekuatan dan kondisi fisik Han Li saat ini tidak cukup untuk mengeluarkan kemampuan seperti itu. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia gunakan tanpa menderita serangan balasan setelah mencapai Grand Ascension Stage. Han Li telah bereksperimen dengan kemampuan selama waktunya dalam pengasingan, jadi dia secara alami menyadari hal ini juga. Namun, tubuh suci Nirvana terlalu kuat, bahkan transformasi Nirvana pertama mampu secara drastis meningkatkan kekuatan sihir dan kekuatan fisiknya. Jadi, setelah banyak upaya dan pertimbangan yang sungguh-sungguh, Han Li akhirnya memikirkan cara untuk melepaskan kemampuan secara paksa, yang untuk sementara merangsang darah roh sejati di dalam tubuhnya dan memanfaatkan kekuatannya untuk memicu kemampuan baginya. Saat ini, menggunakan metode ini merugikan Han Li hampir sama seperti lawannya, tidak hanya kemampuannya yang sangat melelahkan untuk digunakan. Darah roh sejati yang harus dia keluarkan untuk menggunakannya adalah harga yang sangat berat untuk dibayar. Jadi, dia awalnya tidak berencana untuk menggunakan kemampuan ini dalam pertempuran ini. Namun, pria kekar itu benar-benar tangguh. Secara khusus, 9 tombak hierarki iblis yang dia lepaskan memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari makhluk tahap kenaikan agung. Jika dia menghadapi serangan itu tidak lebih dari bentuk kera gunung raksasa, dia setidaknya akan terluka parah, jika tidak terbunuh di tempat. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan Nascent Soul-nya dan memanfaatkan kekuatan roh sejatinya sendiri untuk mewujudkan avatar roh sejati itu untuk membantunya menahan serangan itu. Namun, pria kekar bukanlah seseorang yang bisa dibunuh melalui serangan normal, dan mengingat dia telah mengaktifkan darah rohnya yang sebenarnya pada saat itu, dia memutuskan untuk menggigit peluru dan menggunakan fisik Nirvana suci. Tentu saja, Han Li dapat menggunakan kemampuan tersebut tanpa rasa takut akan efek sampingnya karena ia juga memiliki kartu truf lain dalam bentuk Heavenly Halberd Talisman di lengan bajunya. Benar saja, kombinasi dari dua kartu truf itu memungkinkan dia untuk membunuh Raja Iblis yang sangat tangguh ini. Chapter 2007. Diagram Tai Chi. Namun, pada titik ini, dia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan sihirnya, dan kekuatan tempurnya sekarang sangat lemah. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain memanggil futon kuning dan segera duduk di atasnya untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Pil yang dia minum sebelumnya telah memastikan bahwa dia tidak meledak sendiri, tetapi secara alami tidak mungkin dia bisa menyerap semuanya dalam waktu sesingkat itu, jadi ada ledakan kekuatan obat yang sangat menakutkan yang terkumpul dalam tubuhnya. Jika dia tidak bisa menekan kekuatan obat ini tepat waktu, maka konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Untungnya, ada batasan spasial di sekelilingnya, dan Leopard Kirin Beast juga hadir, jadi dia tidak perlu khawatir akan diganggu. Beberapa saat kemudian, lapisan cahaya keemasan muncul di atas tubuh Han Li, dan dia tiba-tiba membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke dadanya sendiri beberapa kali berturut-turut dengan cepat. Selusin benang perak setipis rambut melesat sebelum menghilang ke tubuhnya dalam sekejap, menyegel beberapa bagian penting dari meridiannya. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan selusin jimat dengan warna berbeda, yang juga terbang langsung ke tubuhnya. Jimat ini meledak menjadi bola api di tengah serangkaian pukulan tumpul, kemudian berubah menjadi beberapa lari besar yang menghilang ke tubuhnya dalam sekejap. Han Li mengerang teredam saat cahaya keemasan menyapu wajahnya, dan auranya sedikit membengkak sebelum segera kembali ke kondisi stabil. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan akhirnya membuka matanya. Aku sudah berhasil menekan segalanya untuk saat ini. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan di ujung sana, gumam Han Li pada dirinya sendiri saat dia bangkit, lalu mengarahkan pandangannya ke arah tertentu.
Biksu Buddha Jin Yue dan pria tua berjubah putih kemungkinan besar masih terkunci dalam pertempuran melawan klon Sui Guang. Saat Han Li memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, ruang di kejauhan tiba-tiba bergetar hebat. Setelah itu ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Penghalang cahaya di sekitarnya langsung hancur, dan seluruh formasi spasial dihancurkan. 36 pembudidaya laki-laki tersandung dari udara tipis, dan mereka semua telah mendapat pukulan berat dari serangan balasan karena formasi dihancurkan. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia memfokuskan pandangannya ke arah itu, di mana dia disambut oleh pemandangan kerangka merah besar yang mendatangkan malapetaka dengan sembrono. Kerangka itu tingginya lebih dari 1000 kaki, dan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, memegang 6 senjata hitam berat yang berbeda. 6 senjata iblis diayunkan di udara secara bersamaan, menyapu hembusan angin iblis yang ganas. Di atas kepala tengah kerangka berdiri Sui Guang, yang membawa segel hitam besar dengan satu tangan. Matanya tertutup rapat, dan sepertinya dia mendedikasikan semua usahanya untuk mengendalikan kerangka di bawahnya. Di depan, baik pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kasaya emas Biksu Buddha Jin Yue telah tercabik-cabik, dan sebuah sidik jari merah besar muncul di dadanya. Jejak tangannya telah meninggalkan lekukan yang dalamnya lebih dari setengah kaki, dan tampaknya beberapa tulang rusuknya telah hancur, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Sementara itu, wajah pria tua berjubah putih itu menjadi sangat pucat, dan cahaya yang memancar dari kipas Seven Flame di tangannya juga meredup secara signifikan. Keduanya memiliki beberapa harta yang terbang di sekitar mereka, membentuk lapisan penghalang cahaya yang melindungi mereka di dalam. Tetapi dalam menghadapi angin iblis yang ganas, penghalang cahaya itu menunjukkan tanda-tanda ketegangan yang jelas dan tampak seolah-olah mereka bisa runtuh kapan saja. Cukup jelas bahwa kerangka Crimson telah bertanggung jawab untuk menghancurkan batasan spasial. Ekspresi Han Li sedikit gelap setelah melihat ini. Klon Sui Guang terakhir ini tampaknya jauh lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Meski begitu, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah, dan sebuah benda tiba-tiba muncul di tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Menyusul hilangnya pembatasan, ketiga kombatan secara alami melihat Han Li. Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue. Sementara ekspresi bingung muncul di mata Sui Guang. Mereka hanya terpisah dari Han Li dan pria iblis kekar untuk waktu yang singkat. Tapi sekarang, Han Li benar-benar tidak terluka, sementara pria kekar itu tidak terlihat. Sui Guang sangat menyadari betapa kuatnya pria kekar itu. Bahkan tubuh aslinya mungkin tidak bisa membunuh pria kekar itu. Karena itu, dia segera sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin Han Li bisa membunuh pria kekar itu, dan dia buru-buru menyapu pandangannya ke area sekitarnya. "Rekan Taois Han, tolong datang dan bantu kami." Setelah gagal merasakan aura pria iblis kekar itu, Sui Guang menyapu indera spiritualnya ke arah Han Li. Setelah itu tengkorak merah raksasa di bawahnya segera menyerang Han Li dengan 6 senjata iblisnya. Embusan angin iblis yang ganas menyapu, dan di dalam hembusan angin hitam ada lebih dari 1000 proyeksi senjata iblis dari deskripsi yang berbeda. Jelas bahwa Sui Guang telah merasakan betapa lemahnya aura Han Li saat ini, dan dia segera berusaha membunuh Han Li di tempat. Memang, serangan ini sangat kuat, dan itu bukan tugas yang mudah bagi Han Li untuk menahannya dalam kondisinya saat ini. Namun, dia tetap sama sekali tidak bingung dan hanya menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan gelang hitam pekat, yang, pada gilirannya, melepaskan bunga emas yang tak terhitung jumlahnya. Bunga-bunga emas ini berputar-putar sebelum berubah menjadi lebih dari 10.000 kumbang emas seukuran kepalan tangan, yang semuanya sangat ganas dalam penampilan. Ini tidak lain adalah kumbang pemakan emas Han Li yang matang. Meskipun tubuh fisik dan kekuatan sihir Han Li sama-sama dalam kondisi yang sangat terkuras, indera spiritualnya masih mendekati kondisi puncaknya,
jadi dia mampu mengendalikan semua kumbang pemakan emas ini dengan relatif mudah. Kumbang pemakan emas berkumpul untuk membentuk awan emas atas perintahnya, lalu memposisikan diri di depan Hanli seperti perisai besar. Iblis yang berisi proyeksi senjata yang tak terhitung jumlahnya menghantam dinding kumbang emas di tengah ledakan yang bergema, tetapi dinding itu menolak untuk mengalah dan berhasil menahan angin iblis. Ekspresi Sui Guang sedikit berubah setelah melihat ini, namun sebelum dia sempat melakukan apapun, Hanli tiba-tiba mengarahkan jarinya ke arahnya dan menginstruksikan, "Pergi." Dinding emas kumbang segera terpecah menjadi kawanan berdengung, dan setelah beberapa kilatan, itu telah mencapai kerangka merah. "Kumbang pemakan emas," Sui Guang berseru saat ekspresinya berubah drastis. Kerangka di bawahnya segera melemparkan senjatanya ke arah kawanan kumbang atas perintahnya, dan senjata itu berubah menjadi 6 ular piton hitam raksasa di tengah penerbangan. Adapun Sui Guang sendiri, dia buru-buru menginjakkan satu kaki ke kepala kerangka itu, dan embusan angin crimson yang ganas menyapu, membawa dia dan kerangka itu dengan cepat ke kejauhan. Serangkaian ledakan bergema terdengar saat 6 ular sanca hitam raksasa terjun ke dalam gerombolan kumbang emas, hanya untuk benar-benar menghilang setelah hanya beberapa kilatan. Kawanan kumbang kemudian berubah menjadi elang hitam raksasa yang mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan melesat maju mengejar sebagai seberkas cahaya keemasan yang sangat cepat. Pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue secara alami sangat gembira melihat ini, dan yang pertama buru-buru berkata, "Gunakan benda itu sekarang. Ini adalah kesempatan yang sempurna." "Pikiran saya persis," Biksu Buddha Jin Yue menjawab tanpa ragu-ragu sebelum membalik kedua tangan untuk mengungkapkan 2 bagian dari sapu tangan sutra. Sapu tangan itu berwarna kuning karena usia, dan ada beberapa tanda kotor tertulis di permukaannya, membuatnya tampak seperti kain tua yang kotor. Namun, kedua tetua itu menganggapnya seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai. Segera setelah item itu dipanggil, Biksu Buddha Jin Yue mulai melantunkan sesuatu sebelum melemparkan 2 bagian sapu tangan ke arah Sui Guang. 2 bola cahaya abu-abu naik ke udara, lalu digabungkan bersama untuk membentuk diagram Tai Chi, yang kemudian menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Langit menjadi gelap saat awan hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di udara, dan gemuruh guntur terdengar, diikuti dengan awan yang terbelah untuk mengungkapkan diagram Tai Chi seukuran kota kecil, meliputi area di bawah yang berukuran lebih dari 1000 hektar. Terlepas dari apakah itu Sui Guang yang melarikan diri atau makhluk iblis lainnya di bawah diagram, semuanya segera menjadi sangat lambat dan lamban. Namun, jenis kekuatan restriktif ini tidak terlalu signifikan bagi Raja Iblis, dan mereka mampu menepisnya hanya dengan mengedarkan kekuatan sihir mereka ke seluruh tubuh mereka. Adapun Sui Guang, dia hampir tidak melambat sama sekali sebelum mempercepat kembali ke kecepatan aslinya. Namun, tepat pada saat ini, pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue keduanya mulai melantunkan sesuatu, dan suara mereka bergema di seluruh medan perang. Detik berikutnya, diagram Tai Chi raksasa menyusut menjadi hanya sekitar 1 hektar dengan Sui Guang terletak tepat di tengahnya. Rune 5 warna yang tak terhitung jumlahnya kemudian melonjak keluar dari diagram dalam hiruk-pikuk, seolah-olah diagram itu tiba-tiba mencapai bentuk yang substansial. Chapter 2008. Kekuatan Kumbang. Diagram Tai Chi yang diringkas berputar di udara sebelum menabrak Sui Guang sebagai lapisan proyeksi yang tak terhitung jumlahnya, dan Sui Guang merasakan udara mengencang di sekitar dirinya saat semburan kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya datang menekan ke arahnya dari semua sisi, menghentikannya dengan kedinginan. Kekuatan yang luar biasa kemudian membentuk pusaran besar yang menyapu Sui Guang dan kerangka besar di bawahnya, mengancam untuk merobek mereka berdua menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. "Ini adalah artefak suci surgawi yang mendalam," Sui Guang berseru sambil buru-buru melemparkan segel hitam besar di tangannya ke atas.
Segel itu segera membengkak seukuran paviliun, lalu melepaskan garis-garis cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi bergetar sedikit saat ledakan keras terdengar, tetapi itu mampu mengusir segel besar tanpa banyak kesulitan. Namun, Sui Guang tampaknya tidak bergantung pada segel untuk mematahkan batasan itu, dan dia dengan cepat berbalik sebelum menghilang ke dalam kerangka merah di bawah. Detik berikutnya, 3 kepala kerangka membuka mulut mereka untuk mengeluarkan 3 item, yang terdiri dari jimat hitam, liontin giok ungu, dan bola cahaya merah. Ketiga benda itu kemudian meledak bersamaan, berubah menjadi segumpal ki iblis hitam, bola cahaya ungu, dan seutas benang merah tipis, yang semuanya jatuh ke tubuh kerangka merah. Pola iblis dari 3 warna berbeda segera muncul di seluruh permukaan tubuh kerangka itu, dan itu melepaskan raungan rasa sakit, tubuhnya membengkak menjadi sekitar 2 kali ukuran aslinya, memungkinkannya untuk berjuang bebas dari kekuatan pembatas di sekitarnya. Itu kemudian menyatukan 6 senjatanya untuk membuat pedang raksasa, dan lampu hijau menyala di 6 matanya saat ia menyerang dengan kejam ke arah diagram Tai Chi dengan pedang besar itu. Proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki segera menyapu ke arah diagram Tai Chi dalam sekejap, dan diagram itu terpotong menjadi 2 dengan cara yang benar-benar sunyi. Kekuatan pembatas di sekitarnya langsung berkurang secara signifikan, dan Sui Guang sangat gembira saat dia bersiap untuk melarikan diri ke kejauhan lagi. Namun, tepat pada saat ini, baik pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue membuka mulut mereka secara bersamaan untuk mengeluarkan bola esensi darah masing-masing, yang berubah menjadi 2 awan kabut darah yang menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, beberapa aura asing muncul dari dalam diagram Tai Chi yang baru saja dibelah menjadi 2, dan aura itu langsung beregenerasi ke kondisi aslinya sebelum dengan cepat berputar di tempat lagi. Pada titik ini, kerangka merah raksasa itu baru saja naik kurang dari 200 kaki ke udara ketika diserang oleh ledakan kekuatan luar biasa baru yang membuatnya jatuh ke tanah lagi. Sui Guang secara alami sangat marah melihat ini, dan kerangka Crimson mengayunkan pedang iblisnya berulang kali di udara atas perintahnya, mengirimkan formasi pedang hitam besar menyapu ke atas untuk menghancurkan diagram Tai Chi berulang kali. Namun, terlepas dari berapa banyak kerusakan yang diderita diagram Tai Chi, itu akan langsung beregenerasi di tengah kilatan cahaya spiritual, sehingga mencegah kerangka merah untuk bisa melarikan diri. Untuk memicu regenerasinya, pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue dipaksa untuk mengeluarkan seteguk esensi darah satu demi satu, dan saat mereka melakukannya, tubuh fisik mereka menjadi layu pada tingkat yang dapat dilihat. Mata telanjang, jelas bahwa mereka benar-benar memberikan segalanya. Sui Guang secara alami sangat bingung dengan situasi ini, dan dia segera menggertakkan giginya, di mana 4 dari 6 lengan kerangka merah meledak menjadi awan kabut darah atas perintahnya. Awan kabut kemudian berubah menjadi sepasang sayap tulang raksasa di punggung kerangka itu, dan kedua tangannya yang tersisa mulai membuat serangkaian segel tangan saat mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat. Tubuh raksasanya bergoyang sedikit, dan mulai naik ke udara lagi. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, tapi sudah terlambat. Elang emas raksasa yang merupakan kawanan kumbang pemakan emas akhirnya mencapai kerangka merah, lalu menabraknya dengan kekuatan ganas. Kerangka merah melepaskan raungan panik saat ia buru-buru menebas pedang iblisnya ke arah elang emas raksasa. Pada saat yang sama, ia mengepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga dan mempercepat secara signifikan sebagai hasilnya. Kekuatan terbatas yang dilepaskan oleh diagram Tai Chi berarti bahwa ia masih jauh lebih lambat dari kecepatan awalnya. Setelah dipukul oleh proyeksi pedang hitam raksasa, elang emas segera hancur menjadi lebih dari 10.000 bunga emas, dan kerangka merah segera dibanjiri oleh kumbang pemakan emas di tengah lolongan kesedihan. Kumbang emas seukuran kepalan tangan merayap di setiap inci tubuhnya, dan suara tulangnya digores dan dimakan benar-benar mimpi buruk.
Kerangka Crimson ini adalah sesuatu yang dimanifestasikan oleh leluhur suci Sui Guang dari harta yang kuat, tetapi itu tidak sebanding dengan kawanan kumbang pemakan emas, dan tubuhnya sedang dilahap dengan kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, hampir setengah dari tubuhnya hilang, dan itu jelas tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue sangat gembira melihat ini. Saya tidak berpikir bahwa rekan Taois Han akan mampu mengendalikan begitu banyak kumbang pemakan emas yang matang sekaligus, pria tua berjubah putih itu berkata dengan suara gembira. Memang, dan syukurlah kami menahan keinginan untuk menggunakan artefak suci sekali pakai yang diberikan oleh Guru Mo Jianli kepada kami. Jika tidak, klon leluhur suci itu kemungkinan besar dapat melarikan diri. Tepat pada saat ini, Han Li terbang ke kerangka merah, lalu berhenti di tempat dan hanya menilai situasi dengan cara yang sama sekali tanpa ekspresi. Sementara itu, Sui Guang bersembunyi di dalam kerangka Crimson, menatap kawanan kumbang pemakan emas dengan ekspresi ngeri. Pada titik ini, kerangka Crimson telah dikurangi menjadi hanya beberapa puluh kaki dalam ukuran, dan itu tidak lagi dapat melindunginya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dan membuat segel tangan, di mana ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan apa yang tersisa dari kerangka merah meledak menjadi bola cahaya merah, mengirim semua kumbang pemakan emas terbang kembali. Kekuatan ledakan. Namun, sekitar selusin kumbang ini mampu maju melalui gelombang kejut, dan mereka langsung menerkam tubuh Sui Guang sebelum menancapkan taring mereka ke dalam dirinya dengan sembrono. Ini adalah 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu yang telah dipelihara oleh Han Li, dan dia telah menyelundupkan mereka ke dalam kawanan kumbang pemakan emas. Aura mereka hampir identik dengan kumbang pemakan emas dewasa yang normal, sehingga mereka dapat menghindari terdeteksi oleh Sui Guang. Sui Guang langsung dikejutkan oleh rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Karena itu, dia hanya bisa menekan penderitaannya dan mengabaikan kumbang pemakan emas bergaris-garis ungu saat dia melesat ke udara sebagai seberkas cahaya merah, dan setelah hanya satu kilatan, dia akan melarikan diri keluar area yang dicakup oleh diagram Tai Chi. Namun, Han Li tidak peduli sedikitpun untuk melihat ini, dan alasan ketenangannya dengan cepat menjadi jelas. Detik berikutnya, cahaya keemasan melintas di depan seberkas cahaya merah, dan selusin proyeksi binatang emas muncul, bersama dengan proyeksi cakar yang tak terhitung jumlahnya. Serangkaian ledakan terdengar, dan proyeksi binatang buas semuanya dikirim terbang dan terungkap berasal dari binatang emas kecil. Tetapi sebagai hasilnya, seberkas cahaya merah terhenti sejenak, dan itu sudah cukup untuk segerombolan kumbang pemakan emas untuk sepenuhnya membanjiri dia sekali lagi. Raungan mengerikan terdengar saat Sui Guang dengan putus asa membuat serangkaian segel tangan, melepaskan hembusan angin merah tua yang ganas dan semburan ki iblis hitam pekat. Tetapi terlepas dari jenis kemampuan apa yang dia keluarkan, kumbang pemakan emas terus menempel di tubuhnya. Tubuh dan menolak untuk melepaskannya. Di hadapan kumbang pemakan emas yang tidak bisa dihancurkan ini, Sui Guang benar-benar berada di bawah kekuasaan mereka, dan beberapa saat kemudian, tubuhnya benar-benar habis dimakan, bahkan Nascen Soul-nya tidak berhasil melarikan diri. Kawanan kumbang pemakan emas kemudian bubar dan dengan cepat terbang kembali ke lengan baju Han Li. Baru pada saat itulah ekspresi lega akhirnya muncul di wajahnya, dan diagram Tai Chi di kejauhan juga hancur menjadi bintik cahaya spiritual. Namun, pria tua berjubah putih dan biksu Buddha Jin Yue keduanya batuk beberapa suap darah lagi, dan tubuh mereka menjadi lebih keriput dan layu. Berbeda dengan kondisi fisik mereka, keduanya menunjukkan ekspresi gembira. Pria tua berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak ketika dia bertanya, "Haha, klon leluhur suci itu akhirnya mati. Rekan Taois Han, apakah kamu berhasil membunuh Raja Iblis itu juga?" Chapter 2009. Kemenangan menghancurkan. Ya,
Dia adalah lawan yang sangat merepotkan, tapi pada akhirnya aku berhasil membunuhnya, jawab Han Li sambil tersenyum tipis. Kamu benar-benar telah memberikan kontribusi yang tak tertandingi dalam pertempuran ini dan menyegel kemenangan kami, rekan Dao Han. Pria tua berjubah putih itu menjadi lebih gembira setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam sebelum melepaskan raungan yang menggelegar. Sampah iblis! Leluhur sucimu telah dibunuh, satu-satunya nasib yang menunggu kalian semua adalah kematian. Suaranya bergemuruh di seluruh medan perang seperti ledakan petir, dan itu jelas terdengar oleh semua makhluk manusia, iblis, dan iblis. Manusia dan iblis semua bersorak dengan gembira karena moral langsung meningkat secara signifikan, sementara yang sebaliknya berlaku untuk pasukan iblis. Para Raja Iblis segera mengalihkan perhatian mereka ke pria tua berjubah putih, dan hati mereka dipenuhi dengan keheranan saat melihat tidak adanya klon Sui Guang dan Raja Iblis kekar. Pria tua berjubah putih dan Biksu Jin Yue kemudian segera bergegas menuju pertempuran yang berlangsung paling dekat dengan mereka. Ini adalah pertempuran antara dua tetua Deep Heaven City dan dua Raja Iblis, dan ekspresi yang terakhir berubah secara drastis saat mereka bertukar pandang dengan bingung. Lari, salah satu Raja Iblis, yang merupakan pria tua berarmor biru, meraung. Tuan Iblis lainnya sepenuhnya diselimuti ki hitam, dan dia mendengus dengan dingin saat dia menggosok tangannya sebelum mendorongnya ke depan. Ledakan keras terdengar saat sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus, sehingga untuk sementara memaksa mundur dua tetua manusia. Segera setelah itu, Raja Iblis melepaskan kano hitam pekat, yang dia terbangkan dalam sekejap sebelum langsung melarikan diri dari tempat kejadian. Adapun pria tua lapis baja biru, dia sudah memanggil bendera biru, dan dia menyapunya ke udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang benar-benar membanjiri tubuhnya. Raja Iblis menghilang di tengah kilatan cahaya biru, lalu muncul kembali di tengah ledakan fluktuasi spasial beberapa ribu kaki jauhnya sebelum menghilang lagi. Kedua Raja Iblis telah melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dua tetua Deep Heaven City yang melawan mereka secara alami tidak mau membiarkan mereka melarikan diri, dan mereka segera bersiap untuk mengejar setelah petir hitam ditiadakan. Namun, pria tua berjubah putih dan Biksu Buddha Jin Yue segera mendesak mereka untuk tidak pergi. Bibir pria tua berjubah putih itu bergetar saat dia mentransmisikan suaranya ke dua tetua. Jangan khawatir tentang para Raja Iblis yang mundur itu, bantu rekan Dao kita yang lain dulu. Segera setelah itu, dia mengubah arah dan terbang menuju pertempuran lain. Kedua tetua langsung tercerahkan setelah mendengar ini, dan mereka juga pergi untuk membantu sekutu lainnya. Dalam sekejap mata, seluruh pasukan iblis telah jatuh ke dalam kekacauan total. Banyak Raja Iblis sudah melarikan diri dari tempat kejadian, sementara beberapa yang lebih keras kepala mencoba untuk melanjutkan, hanya untuk dikelilingi oleh beberapa pembudidaya integrasi tubuh manusia dan iblis sekaligus, dan beberapa dari mereka dibunuh di tempat sementara yang lain dibunuh. Terpaksa melarikan diri setelah mengalami luka parah. Tanpa kehadiran penguasa iblis, makhluk iblis tingkat rendah di medan perang secara alami menjadi panik buta, dan mereka juga mulai mundur dalam hiruk-pikuk yang mengerikan. Manusia dan iblis juga menderita korban yang parah, tetapi moral mereka selalu tinggi saat mereka bergegas maju dalam pengejaran. Dengan demikian, makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas menjauh dari Deep Heaven City, dikejar oleh semua jenis serangan yang menjatuhkan mereka yang tertinggal seperti lalat. Tak satu pun dari pembudidaya integrasi tubuh kota bergabung dalam upaya ini. Mereka hanya melihat saat seluruh pasukan iblis hancur di depan mata mereka. Tak lama kemudian, seluruh pasukan iblis telah dikejar jauh dari Deep Heaven City, dan mereka semua menghela nafas lega. Pertempuran telah benar-benar dimenangkan sekarang. Pada titik ini, bahkan jika klon leluhur suci lainnya turun ke medan perang ini, mereka tidak akan dapat membalikkan situasi. Han Li tinggal sebentar lagi sebelum terbang kembali ke kota dengan Leopard Kirin Beast.
Seluruh kota telah disadarkan akan kekalahan tentara iblis, dan semua orang merayakannya di jalan untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Dengan demikian, kota itu tiba-tiba menjadi tempat yang sangat ramai, dan bahkan Han Li merasa sangat bersyukur melihat ini. Namun, dia tidak menunjukkan niat untuk berhenti saat dia terus terbang kembali ke tempat tinggalnya sendiri. Tidak lama setelah itu, dia mencapai pagoda batu sebelum terbang ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Alih-alih kembali ke lantai atas, dia langsung pergi ke ruang rahasia yang berada lebih dari 1000 kaki di bawah pagoda batu. Dia mengaktifkan pembatasan di sana, lalu mengeluarkan beberapa instruksi kepada Leopard Kirin Beast sebelum segera masuk ke kondisi meditasi. Cadangan energinya sangat terkuras, dan ada semua jenis kekuatan obat yang saling bertentangan di dalam tubuhnya. Karena itu, secara alami yang terbaik adalah mengatasi situasi sesegera mungkin, itulah sebabnya dia kembali lebih awal untuk mengasingkan diri. Adapun pasukan manusia dan iblis, mereka dipimpin oleh sekelompok pembudidaya integrasi tubuh dan mengejar pasukan iblis yang melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Selama proses ini, mereka membunuh di sebelah tidak ada Raja Iblis, tetapi sekitar 50% hingga 60% dari makhluk iblis kelas rendah dan menengah telah dimusnahkan. Ini benar-benar kemenangan yang menghancurkan bagi Deep Heaven City, dan memulai perjalanan pulang dengan semangat yang sangat tinggi. Tentu saja, para tetua telah mengirim banyak pengintai untuk memata-matai sisa pasukan iblis jika mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan lain. Begitu mereka kembali ke kota, semua orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran menerima sambutan yang sangat hangat, dan pesta besar-besaran diatur dalam perayaan. Tanpa sepengetahuan sebagian besar kota, para tetua Deep Heaven City tidak berpartisipasi dalam perayaan itu. Sebaliknya, mereka mengadakan pertemuan rahasia di aula terpencil tertentu dengan beberapa pembudidaya integrasi tubuh lainnya. Beberapa di antaranya adalah pembudidaya tidak dikenal yang telah mengasingkan diri di kota selama bertahun-tahun, sementara yang lain dikirim ke Deep Heaven City oleh Yang Suci Pulau. Semua pembudidaya integrasi tubuh saat ini mendengarkan dengan ekspresi tercengang ketika pria tua berjubah putih itu menceritakan bagaimana klon Sui Guang telah dimakan oleh kumbang pemakan emas Han Li. Tidak kusangka dia mampu memelihara lebih dari 10.000 kumbang pemakan emas dewasa, itu luar biasa. Jadi rekan Dao Han ini bertanggung jawab untuk membunuh klon Sui Guang dan Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir yang jauh lebih kuat bahkan daripada klon leluhur suci, gumam seorang pria kekar dengan janggut hitam tebal. Sejujurnya, saya cukup malu. Saya tidak bisa berbuat banyak dalam pertempuran ini sama sekali. Kontribusi terbesar saya adalah menjebak klon leluhur suci untuk sementara waktu dengan bantuan rekan Dao Jin Yue. Tapi kami tidak akan melakukannya. Bisa membunuh klon jika bukan karena kumbang pemakan emas rekan Dao Han. Selain itu, rekan Dao Han telah membunuh Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir lainnya sebelum itu, kata pria tua berjubah putih itu dengan senyum kecut. Kamu terlalu kritis terhadap diri sendiri, saudaraku. Tanpa harta yang dilepaskan olehmu dan rekan Dao Jin, akan sangat sulit bagi kumbang pemakan emas rekan Dao Han untuk memburu klon leluhur suci itu. Hijau, pria tua berambut dilawan. Harta karun itu adalah sesuatu yang telah diberikan oleh Tuan Mo Jianli kepada kita. Aku tidak akan berani mengambil pujian untuk sesuatu seperti itu, kata pria tua berjubah putih itu sambil menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tanpa jumlah besar esensi darah yang Anda dan rekan Dao Jin telah keluarkan, harta itu tidak akan dapat berpengaruh. Kontribusi Anda jauh lebih signifikan daripada yang Anda nyatakan. Bahkan jika kontribusi Anda tidak dihitung untuk apapun, maka kita semua akan melakukan kurang dari tidak sama sekali. Pria tua berambut hijau itu terkekeh. Pada saat ini, seorang wanita dengan gaun biru panjang berkata sambil tersenyum. Bahkan mengesampingkan itu, perencanaan ekstensif yang dilakukan oleh kalian berdua sebelum pertempuran ini adalah kontribusi yang sangat signifikan. Karena itu, menilai dari deskripsimu tentang rekan ini,
Kekuatan Taoist Han, dia pasti berada di antara 5 makhluk paling kuat di antara 2 ras kita. Saya pasti tidak bisa pergi tanpa bertemu seseorang seperti dia. Di mana dia tinggal sekarang? Memang, aku juga ingin bertemu dengannya. Seseorang segera menimpali. Rekan Taoist Han telah menghabiskan banyak energi selama pertempuran ini, jadi dia pergi ke pengasingan segera setelah dia kembali ke kota. Itu sebabnya dia tidak hadir pada pertemuan ini, dan ini kemungkinan besar bukan saat yang tepat untuk mencoba dan bertemu. Dia, kata pria tua berjubah putih itu. Maafkan aku karena terlalu bersemangat. Kalau begitu, kita akan mengunjungi rekan Taoist Han begitu dia keluar dari pengasingan, kata wanita itu ketika ekspresi sedikit sedih muncul di wajahnya. Para tetua lain yang ingin bertemu Han Li juga agak kecewa mendengar ini, tetapi mereka tentu saja tidak dapat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Rekan Taoist Han telah memberikan kontribusi paling signifikan dalam pertempuran ini, tetapi berkat upaya kolektif semua orang bahwa kota kami dapat selamat dari cobaan ini. Saya tidak akan merendahkan upaya Anda dengan mengucapkan kata-kata terima kasih. Ketahuilah bahwa jika Anda membutuhkan bantuan dari kota kami pasti akan memenuhinya, kata pria tua berjubah putih itu sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan kata-katanya digaungkan oleh para tetua kota lainnya. Para pembudidaya integrasi tubuh lainnya cukup gembira mendengar ini. Lagi pula, janji dari para tetua di Deep Heaven City adalah aset tak berwujud yang sangat berharga. Kita mungkin telah memenangkan pertempuran ini, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Lagi pula, hampir setengah dari pasukan iblis dan hampir semua raja iblis selamat. Jika leluhur suci Sui Guang memutuskan untuk menggigit peluru dan mengirim yang lain salah satu klonnya ke alam roh, kemungkinan besar kita akan menghadapi pertempuran melelahkan lainnya. Jika kita ingin mencegah hal itu terjadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan balik dan melenyapkan pasukan iblis yang tersisa. Kita tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali, kata pria tua berjubah putih itu ketika tatapan dingin muncul di matanya. Chapter 2010. Tamu tak terduga. Semua orang segera mengangguk setuju, dan dengan demikian, para tetua Deep Heaven City dengan cepat menugaskan serangkaian misi, mengirimkan sebagian besar makhluk tahap integrasi tubuh yang hadir untuk terus memburu pasukan iblis. Sisanya tetap di belakang dan mengawasi perbaikan semua formasi dan batasan yang rusak. Tentu saja, hal terpenting adalah mengirim beberapa orang untuk segera menghancurkan node iblis terdekat. Jika mereka bisa melakukan itu, bahkan jika makhluk iblis mengirim bala bantuan, mereka tidak akan bisa tiba di dekat Deep Heaven City. Ini semua adalah masalah yang sangat mendesak, jadi segera setelah penugasan tugas-tugas ini selesai, semua orang pergi untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Jadi, hanya 2 orang yang tersisa di aula adalah pria tua berjubah putih dan pria tua berambut hijau. Yang terakhir adalah salah satu utusan Pulau Suci. Keduanya berbicara satu sama lain untuk waktu yang lama sebelum pergi, dan setelah percakapan mereka, pria tua berjubah putih itu tampak bersemangat, menunjukkan bahwa dia telah menerima semacam kabar baik dari utusan Pulau Suci. Tidak lama setelah itu, sebagian besar pasukan iblis yang tersisa di daerah terdekat dibunuh di bawah upaya para pembudidaya integrasi tubuh kota surga jauh. Namun, sisa-sisa pasukan iblis telah dibawa pergi oleh penguasa iblis dan bergabung dengan pasukan iblis lainnya di daerah tetangga. Dengan demikian, pembudidaya manusia dan iblis secara alami tidak berani mengejar mereka lebih jauh, dan mereka kembali ke kota setelah mendirikan sejumlah besar menara pengawas di perbatasan. Dengan demikian, pertempuran Deep Heaven City akhirnya ditarik ke kesimpulan yang benar. Deep Heaven City telah mengamankan kemenangan terakhir, tetapi sebanyak sepertiga dari pasukan pertahanan mereka telah dihancurkan dalam prosesnya. Bahkan ada beberapa tetua integrasi tubuh yang tewas selama pertempuran, serta korban yang tak terhitung jumlahnya di antara para pembudidaya di atau di bawah tahap tempering spasial.
Untungnya, mereka telah berhasil menghancurkan pasukan iblis dan melenyapkan sejumlah besar makhluk iblis, dengan demikian mengamankan kemenangan besar pertama sejak dimulainya kesengsaraan iblis. Tentu saja, kemenangan Deep Heaven City tidak berarti bahwa ras manusia dan iblis benar-benar menang. Sebaliknya, situasinya hanya menjadi semakin putus asa untuk pemukiman manusia utama lainnya. Adapun apakah mereka juga bisa membalikkan keadaan, hanya surga yang tahu jawabannya. Setelah kemenangan Deep Heaven City, banyak pembudidaya gelandangan dan sisa-sisa keluarga pembudidaya dan sekte berkumpul untuk bergabung dengan kota. Bahkan ada pembudidaya gelandangan dan kekuatan kecil dari daerah tetangga yang bersedia mengambil risiko untuk melarikan diri ke Deep Heaven City, dan sebagai hasilnya, pembudidaya yang hilang di kota selama pertempuran dengan mudah diisi ulang. Bahkan jika pasukan iblis lain akan segera muncul, Deep Heaven City akan diperlengkapi dengan baik untuk melawan mereka. Dengan demikian, Deep Heaven City mengumpulkan kekuatan secepat mungkin, dan 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, seorang tamu istimewa tiba di pagoda batu tempat tinggal Han Li. Hai Yuetian dan Qilingxi segera mengundang tamu itu ke aula di lantai atas pagoda batu. Dan segera setelah tamu itu duduk, dia berkata kepada Qilingxi, "Saya memiliki masalah mendesak untuk didiskusikan dengan tuanmu, beritahu dia tentang kedatanganku." Qilingxi merasa agak tidak nyaman, tetapi dia masih menjawab, "Maafkan saya, senior, tetapi guru saat ini dalam pengasingan dan memberitahu kami bahwa dia tidak akan menjamu tamu manapun." "Tidak apa-apa. Saya mengatur pertemuan ini dengan tuanmu jauh-jauh hari sebelumnya. Beritahu dia tentang kedatangan saya. Rekan Taois Han tidak akan menyalahkan Anda untuk ini," kata tamu itu dengan sikap acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Qilingxi ragu sejenak setelah mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa tamu ini bukan pembudidaya integrasi tubuh biasa, jadi dia hanya bisa menyetujui permintaan ini pada akhirnya. "Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu katakan, senior." Jadi, dia membalik tangan untuk memanggil jimat transmisi suara, lalu mengatakan sesuatu ke dalamnya sebelum melepaskannya. Han Li telah mengasingkan diri selama 1 tahun penuh di ruang rahasia di bawah pagoda batu, dan tiba-tiba, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya saat dia perlahan membuka matanya. Pada titik ini, dia hampir kembali ke kondisi puncaknya, dan dia membuat gerakan meraih untuk menarik seberkas cahaya kegenggamannya dari udara tipis. Dia menyapu indera spiritualnya ke objek itu, lalu bergumam pada dirinya sendiri, "Jadi itu dia. Sepertinya aku benar-benar harus keluar untuk menemuinya." Begitu suaranya menghilang, dia berdiri dari futonnya, lalu terbang keluar dari ruang rahasia sebagai seberkas cahaya biru. Beberapa saat kemudian, cahaya biru memudar di tengah aula di lantai atas pagoda batu, memperlihatkan Han Li di dalamnya. "Kami memberi hormat kepada guru." Qilingxi dan Hai Yuetian segera membungkukkan badannya dengan gembira. "Untuk menghancurkan benteng keluarga panjangmu?" Han Li bertanya. Tamu itu tidak lain adalah patriark keluarga panjang, dan dia saat ini sedang menilai Han Li dengan sedikit keheranan di matanya. "Saya secara alami membuat banyak persiapan sebelum saya meninggalkan benteng. Saya telah mendengar bahwa Anda telah membunuh klon leluhur suci dan Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir dalam pertempuran yang terjadi setahun yang lalu. Pada saat itu, saya agak skeptis. Tetapi tampaknya saya salah memiliki keraguan saya. Tingkat kemajuan Anda benar-benar membuat saya malu, rekan Daol Han. Karena itu, Anda telah menanamkan saya dengan kepercayaan diri yang lebih besar dalam perjalanan yang akan kita lakukan. Adapun mengapa saya tiba di sini lebih awal dari yang diharapkan, itu karena beberapa keadaan tak terduga muncul. Saya hanya dapat membuat kemajuan yang cepat karena saya telah menemukan beberapa peluang unik selama beberapa tahun terakhir. Adapun membunuh klon leluhur suci itu, saya hanya dapat melakukannya setelah menerima banyak bantuan dari rekan Daoigu dan yang lain, Han Li menjelaskan dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, ini adalah kebanggaan yang luar biasa untuk dapat membunuh klon leluhur suci.
Selain itu, kamu baru saja maju ke tahap integrasi tubuh akhir, jadi kamu hanya akan menjadi lebih kuat saat kamu mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda. Bahkan sekarang, kemungkinan besar saya sudah bukan tandingan Anda. Patriark Keluarga Panjang menghela nafas. Hehe, kamu terlalu rendah hati, Saudara Long. Bisakah kamu memberitahuku apa keadaan tak terduga yang kamu maksudkan itu? Han Li terkekeh sebagai tanggapan. Itu cerita yang panjang, kata Patriark Keluarga Panjang sambil menatap ragu-ragu ke arah Qi Lingxi dan Hai Yuetian. Han Li segera bisa membaca yang tersirat, dan dia menoleh kedua muridnya, dan menginstruksikan, kalian berdua bisa pergi sekarang. Ya Tuan. Mereka berdua secara alami tidak keberatan dan pergi dari aula. Setelah itu, Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan seberkas cahaya biru yang menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, lapisan cahaya putih muncul untuk menutupi seluruh aula. Baiklah, tidak ada orang lain di sini selain kita berdua sekarang. Silakan, Saudara Long, kata Han Li sambil tersenyum. Patriark Keluarga Panjang mengangguk saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, kita harus memasuki alam iblis Penatua lebih awal dari yang direncanakan. Saya menerima berita bahwa dua ras kita akan meluncurkan serangan balik melawan pasukan iblis dalam beberapa tahun ke depan, dan Patriark Iblis juga akan turun ke alam roh kita. Terlepas dari apa hasil dari pertempuran itu, kemungkinan besar kita tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam iblis Penatua. Karena itu, jika kita tidak ingin melewatkan kesempatan ini, maka satu-satunya pilihan kita adalah memasuki alam iblis Penatua sebelum dimulainya pertempuran ini. 3 Patriark Iblis. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. Jadi, kamu juga pernah mendengar tentang mereka. Ketiga patriark ini adalah yang paling kuat dari para iblis tua, dan leluhur suci yang normal benar-benar tidak ada bandingannya dengan mereka. Saya mendengar bahwa banyak makhluk tahap kenaikan agung dari ras asing di alam roh kita telah jatuh di tangan mereka, kata Patriark Keluarga Panjang dengan suara muram. Ekspresi Han Li juga menjadi gelap setelah mendengar ini, dan tatapan kontemplatif muncul di matanya. Patriark Keluarga Panjang tetap diam dan menunggu tanggapan Han Li. Hanya setelah beberapa lama Han Li memecah kesunyian lagi. Menurut pengetahuan saya, 3 Patriark Iblis tidak pernah meninggalkan alam iblis Penatua. Bahkan makhluk Ascension Stage ras asing itu hanya binasa dengan tangan mereka setelah menjelajah ke ras iblis Penatua. Apakah Anda yakin bahwa mereka akan turun ke alam roh? Apakah Anda mencurigai saya berbohong? Saudara Han, Patriark Keluarga Panjang bertanya. Tidak, hanya saja apa yang kamu katakan adalah informasi yang sangat penting, jadi aku harus memverifikasinya, jawab Han Li. Dalam hal ini, Anda dapat yakin, rekan Taois Han, saya menerima informasi ini dari Pulau Suci, dan itu diungkapkan oleh Senior O Xiao dari ras iblis, kata Patriark Keluarga Panjang. Han Li cukup terkejut mendengar ini, dan dia buru-buru bertanya, Senior O Xiao pergi ke Pulau Suci? Bersambung ke chapter 2011. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.